update ketenaga kerjaan begitu ya. Nah, dalam konteks malam hari ini ya kita tahu bahwa beberapa waktu yang lalu Mahkamah Konstitusi telah melakukan judicial review terhadap Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 terkait dengan Cipta Kerja ya, dan menghasilkan beberapa putusan-putusan ya. Kalau tidak salah itu ada sekitar 21 putusan, di mana 20 putusan itu bersifat dinyatakan inkonstitusional bersyarat, sementara satu putusan dianggap inkonstitusional ya. Baik, jadi pada kesempatan kali ini saya hanya akan memberikan pengantar kepada Bapak Ibu sekalian. Ya, saya ingin kita sedikit melihat perjalanan Undang-Undang Cipta Kerja itu sendiri gitu ya. Next, Friska. Ya. Nah, ini Bapak Ibu kita bisa lihat di sini ya. Ingin mencoba membangkitkan memori kita gitu ya. Bahwa pada tanggal 2 November tahun 2020 hukum ketenagakerjaan kita itu memasuki sebuah babak baru begitu ya. Nah, sebelum tanggal 2 November tahun 2020 kita melihat bahwa secara aspek ketenagakerjaan, hukum ketenagakerjaan itu ada hukum material dan hukum formilnya ya. Hukum materialnya kita mengenal ada yang namanya Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Ya, lalu kemudian diikuti dengan beberapa peraturan pelaksanaan, baik peraturan pelaksanaan setingkat peraturan pemerintah maupun peraturan-peraturan lainnya gitu ya. Dan sementara di dalam internal perusahaan kita juga masih mengenal adanya perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama sebagai bagian dari hukum material yang bersifat lokal gitu ya. Nah, sementara dalam konteks hukum formalnya kita melihat bahwa ketika terjadi sebuah perselisihan industrial ya, maka kita mengenal yang namanya Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 ya mengenai penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Ya, termasuk juga kemudian pada saat itu kita mengenal ada Permenaker Trans Nomor 31 tahun 2008 yang berisi pedoman penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui perundingan bipartit. Nah, dalam konteks yang lebih spesifik lagi, hukum material ketenagakerjaan pada saat itu kita juga melihat ada Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 ya tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang menjadi landasan berdirinya BPJS gitu ya. Lalu kemudian ada Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Undang-Undang Nomor 18 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, dan satu undang-undang yang berkaitan tentang serikat pekerja dan serikat buruh yang lebih dulu muncul, bahkan sebelum munculnya Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13, yaitu Undang-Undang Nomor 21 tahun 2000 ya. Nah, ini adalah konstruksi atau situasi hukum ketenagakerjaan kita Bapak Ibu sebelum tanggal 2 November 2020. Nah, pada saat itu pemerintah kemudian menggodok ya yang namanya Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law yang oleh sebagian kawan-kawan serikat itu disebut sebagai Undang-Undang Cilaka kalau nggak salah waktu itu ya. Nah, perjalanannya cukup menimbulkan kontroversi, ada dinamika-dinamika tersendiri ya. Dan pada akhirnya Undang-Undang Cipta Kerja menjadi satu tonggak baru dalam perjalanan hukum ketenagakerjaan di Indonesia ya. Dan kita lihat di slide berikutnya. Ya, slide berikutnya. Nah, ini ya. Jadi setelah tanggal 2 November, Bapak Ibu, teman-teman semua, muncullah Undang-Undang Cipta Kerja ya, lahir pada saat itu di tengah situasi pandemi COVID-19 ya. Kalau Bapak Ibu ingat, Undang-Undang Cipta Kerja pada saat itu muncul dengan nomor 11 tahun 2020 yang kemudian di beberapa bulan kemudian baru keluar peraturan pelaksanaannya. Ya, ada PP nomor 34, nomor 35, 36 dan 37 yang keluar kalau tidak salah itu di bulan Februari tahun 2021 ya. Nah, sementara dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini, tahun nomor 11 tahun 2020 ini tidak menghilangkan ya, dia tidak membuat Undang-Undang Nomor 13 itu hapus, enggak ya. Karena pada prinsipnya Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 tahun 2020 ini sifatnya adalah mengubah, menghapus atau menetapkan pengaturan baru ya terkait dengan beberapa ketentuan di dalam hukum material yang lain. Misalnya di Undang-Undang 13 tahun 2003, Undang-Undang 40, Undang-Undang 24 dan Undang-Undang 18. Nah, jadi undang-undang atau hukum material yang selama ini ada dengan munculnya Undang-Undang Cipta Kerja itu tidak otomatis tidak berlaku. Karena spirit dari Undang-Undang Cipta Kerja itu hanya mengubah sebagian, menghapus sebagian, menetapkan pengaturan baru, gitu ya. Nah, sementara ada satu hukum material yang berkaitan dengan aturan ketenagakerjaan, yaitu Undang-Undang 21 tahun 2000 mengenai serikat pekerja, ini tidak berubah sama sekali.
ya. Jadi dengan munculnya Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 21 tentang Serikat Pekerja itu nggak berubah tuh sama sekali, ya. Nah, ini adalah situasi yang kemudian terjadi setelah tanggal 2 November 2020 dengan berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja. Dan selanjutnya dalam perjalanan selanjutnya, next, ya. Nah, ini bisa kita lihat di sini. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dalam perjalanannya juga ternyata dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi itu sebagai cacat formil dan inkonstitusional secara bersyarat, ya. Putusan MK Nomor 91 Tahun 2020 itu berisikan bahwa menyatakan pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja pada saat itu ini dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, ya, secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 tahun sejak putusan ini diucapkan, ya. Jadi pada saat berlakunya atau putusan MK nomor 91 ini keluar, Bapak Ibu sekalian, secara konstruksi UU CK 11 2020 ini masih tetap berlaku sampai kemudian dilakukan perbaikan sesuai tenggang waktu yang ada dicantumkan dalam putusan, yaitu adalah 2 tahun gitu. Jadi pada saat putusan MK ini keluar, tidak berarti UU CK itu menjadi tidak berlaku karena memang diberikan kesempatan kepada pembentuk undang-undang untuk merevisi Undang-Undang Cipta Kerja dalam waktu 2 tahun, ya. Nah, kalau kemudian pada saat itu dalam waktu 2 tahun tidak dilakukan perbaikan, maka UU CK ini dinyatakan inkonstitusional secara permanen. Nah, menyadari konteks inilah kemudian daripada nanti terjadi kekosongan hukum, ya, dianggap belum sah secara konstitusi. Akhirnya pemerintah kemudian menerbitkan, nih kalau Bapak Ibu ingat ya, ini perjalanannya seperti itu. Diterbitkanlah yang namanya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, ya, yang pada akhirnya di tanggal 31 Maret 2023 itu efektif berubah menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, yaitu yang menetapkan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 itu menjadi undang-undang, ya. Namun yang menjadi menariknya adalah meskipun Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 ini efektif berlakunya per tanggal 31 Maret 2023, peraturan-peraturan pelaksana yang selama ini mengiringi Undang-Undang Cipta Kerja yang tahun 2020, ya, yaitu peraturan-peraturan pelaksana yang terbit dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 itu masih dinyatakan tetap berlaku. Ini cukup menarik dalam konteks implementasi hukum di Indonesia, ya. Lalu kemudian muncullah lagi gugatan-gugatan dari kawan-kawan di beberapa organisasi serikat pekerja, ya. Dan akhirnya kita tahu dalam beberapa waktu belakangan ini atau dalam waktu tidak terlalu lama, ya, kemarin itu putusan Mahkamah Konstitusi keluar nomor 168 tahun 2023, ya, di mana putusan Mahkamah Konstitusi ini menyatakan bahwa ada 20 pasal yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat dan ada 1 pasal yang sifatnya inkonstitusional, ya. Nah, lalu kemudian yang menarik juga dari putusan Mahkamah Konstitusi ini, ya, Mahkamah Konstitusi juga meminta pada selanjutnya membentuk kepada pembentuk undang-undang atau pemerintah atau badan legislatif untuk membentuk undang-undang ketenagakerjaan yang baru serta memisahkan atau mengeluarkan dari konstruksi atau dari bagian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Nah, ini akan menarik. Mungkin nanti Pak Lukman akan menjelaskan lebih dalam lagi bagaimana impact-nya terhadap praktek ketenagakerjaan di Indonesia, ya, apabila kemudian klaster ketenagakerjaan yang saat ini muncul di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 ini kemudian terpisah, berdiri lagi sendiri seperti Undang-Undang 13. Ini adalah satu hal yang mungkin bisa menjadi satu kondisi yang menarik nih, ya. Nah, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, nah putusan MK inilah yang kemudian saat ini menimbulkan banyak pertanyaan bagi praktisi-praktisi HR, praktisi-praktisi hubungan industrial, dan juga mungkin dari pihak pengusaha. Lalu apa nih, kita mesti ngapain gitu loh. Lalu kemudian dari sisi secara substansi ini apa pengaruhnya bagi bisnis kita? Apa pengaruhnya bagi keberlangsungan kami dalam pengelolaan kepegawaian misalnya. Nah, ini menjadi satu hal yang cukup menarik kita akan bahas malam hari ini, gitu ya. Oke, next please. Nah, Bapak Ibu, pada dasarnya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 168 ini bukan satu-satunya putusan Mahkamah Konstitusi terhadap hukum ketenagakerjaan kita. Dalam perjalanannya, terutama pada saat masa berlakunya Undang-Undang 13 tahun 2003,
itu saja sudah terdapat 11 putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan kita. Yang kemudian pada saat berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020, Mahkamah Konstitusi pun mengeluarkan lagi satu putusan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. Ya, dan akhir yang terbaru adalah satu putusan Mahkamah Konstitusi ini terhadap Undang-Undang nomor 6 tahun 2023. Ya. Nah, yang jadi pertanyaan adalah apakah dengan berlakunya putusan Mahkamah Konstitusi ini menyebabkan Undang-Undang Cipta Kerja atau Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 ini menjadi tidak berlaku, ya. Yang perlu kita ingat Bapak Ibu sekalian, secara norma, ya, posisi putusan Mahkamah Konstitusi dalam norma hukum positif atau ketenagakerjaan kita adalah bahwa Mahkamah Konstitusi ini tidak dapat mengubah isi satu pasal atau satu ayat yang dimintakan pengujiannya terhadap Undang-Undang Dasar 45. Oleh karena itu produk dari putusan MK itu adalah yang bersifat judicial review. Ya, jadi prinsip yang pertama adalah bahwa putusan MK ini tidak mengubah isi satu pasal atau satu ayat yang dimintakan pengujiannya. Ya, dalam konteks prosesnya MK atau dalam putusannya hanya memberikan tafsir atas isi ketentuan pasal atau ayat terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan, baik itu Undang-Undang Ketenagakerjaan nomor 13 sebelumnya ataupun UCK, baik yang nomor 11 2020 maupun yang nomor 6 tahun 2023. Yang dimohonkan pengujiannya. Apakah kemudian ketentuan pasal atau ayat tersebut itu sejalan nggak dengan prinsip-prinsip konstitusi Indonesia, Undang-Undang Dasar 45? Ya. Jadi ini yang perlu kita pahami bersama nih Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi satu, MK nggak mengubah isi pasal atau ayat. Ya, jadi MK hanya memberikan tafsir atas isi ketentuan pasal atau ayat terhadap undang-undang yang diujikan. Dan yang ketiga, putusan MK ini memang tidak untuk mengubah isi pasal atau ayat dalam undang-undang. Tapi sekali lagi seperti yang saya sampaikan di sebelumnya, memberikan tafsir atas isi ketentuan pasal atau ayat dalam undang-undang yang diajukan pengujiannya terhadap Undang-Undang Dasar 45. Ya, jadi kalau memang kemudian artinya akan tetap terbuka peluang, ya, meskipun putusan MK ini mungkin dianggap sebagai sebuah sesuatu yang sudah jelas, tetap tafsir-tafsir itu pasti akan terbuka juga peluangnya. Ya, karena jangan lupa ya, saya ingat tuh dalam bahasa pujangga tuh, ya. Karena isi putusan MK ini adalah kata-kata, maka ketahuilah bahwa kata-kata hanya bisa diterjemahkan oleh kata-kata. Ya. Sehingga tafsir itu pasti akan bisa terjadi atas putusan MK ini. Ya. Jadi kemudian sekalipun ada narasi, biasanya kalau Bapak Ibu lihat ya dalam putusan MK, ada narasi tuh, pasal ini tidak memiliki kekuatan hukum tetap dan atau yang sejenisnya gitu ya. Perlu diingat bahwa putusan MK ini tetap tidak serta-merta membatalkan pemberlakuan satu undang-undang yang diujikan. Jadi dalam hal ini keberlakuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 ini hanya dapat digantikan dengan adanya ketentuan atau undang-undang baru. Sementara pasal atau ayat yang dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum tetap berarti memang dia berlaku tetapi memang tidak memiliki daya guna. Nah, ini mungkin prinsip-prinsip yang harus kita pahami gitu ya. Nah, dalam konteks kemudian kelembagaannya sendiri, MK memang kita sebut sebagai negatif legislator, yaitu lembaga yang berwenang untuk menghapus atau membatalkan norma dalam satu undang-undang bila dianggap bertentangan dengan konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 45. Tapi ya, MK memang dalam konteks ini adalah tidak berwenang untuk membentuk norma baru. Karena itu memang akhirnya menjadi kewenangan lembaga legislatif sebagai positif legislator. Ya. Nah, lalu kemudian apa yang mesti kita lakukan? Ya, di slide berikutnya, secara general ada dua hal yang mungkin perlu kita perhatikan ya dalam mensikapi munculnya putusan Mahkamah Konstitusi ini. Oke, bisa next. Ya. Jadi sambil nunggu pemerintah nanti menerbitkan norma hukum baru terkait ketenagakerjaan, Bapak Ibu, setidaknya ada dua agenda nih yang harus kita lakukan sebagai bagian dari persiapan kita menghadapi munculnya nanti norma-norma baru atau hukum ketenagakerjaan baru pasca putusan Mahkamah Konstitusi ini. Ya, yang pertama jelas mulai saat ini kita harus sudah pasang ancang-ancang nih untuk melakukan analisa, untuk mengkaji semua isi kebijakan-kebijakan atau prosedur-prosedur internal, termasuk perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Mulai dari sekarang, supaya apa? Supaya kemudian pada saatnya nanti timbul norma baru terkait dengan hukum ketenagakerjaan, kita udah siap nih, ya. Dan ini sangat dimungkinkan, ya. Akan ada mulai dorongan untuk merubah syarat-syarat kerja yang selama ini sudah berlaku di perusahaan, khususnya bagi perusahaan yang memiliki PKB atau perjanjian kerja bersama, ya. Lalu yang kedua, ya konsultasikan dengan ahli hukum ketenagakerjaan apa nih yang kemudian harus diperhatikan oleh
company ya menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi ini dan persiapan untuk menghadapi pemerintah nanti menerbitkan norma-norma hukum baru ya pasca putusan MK nomor 168 ini. Ya, konsultasikan juga apalagi kalau yang menyangkut finansial dengan lembaga-lembaga aktuaria untuk perhitungan dampak finansial yang mungkin ditimbulkan dari aspek pendanaan jangka panjang. Dan tentunya juga bagi Bapak Ibu yang memiliki tim HR juga harus mendapatkan pelatihan. Kenapa? Karena bagaimanapun tim HR itu adalah tim yang akan diharapkan memahami lebih lebih dalam berkaitan sama isi sebuah peraturan perundang-undangan. Dan termasuk juga bagaimana kemudian kita melakukan sosialisasi secara internal termasuk kepada partner kita sebagai serikat pekerja kita gitu ya berkaitan sama apa nih dampak-dampak dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 168 ini bagi keberlangsungan usaha perusahaan kita. Baik, Bapak Ibu, saya kira itu saja sebagai pengantar dari saya ya. Itu saja Muti. Jadi mungkin nanti silakan sesinya Pak Lukman untuk membahas secara substansi putusan-putusan yang 21 keputusan itu ya yang mungkin bisa kita menarik untuk kita diskusikan. Itu saja barangkali dari saya. Terima kasih Muti. Terima kasih Bapak Ibu. Atas paparannya yang sangat informatif Pak. Tadi kalau boleh saya summary sedikit itu berarti MK ini tidak membatalkan ya dan tidak mengubah isi pasal ya. Jadi hanya menguji tentang tafsir supaya si pasal itu sendiri tidak multi tafsir ya. Jadi kita perlu menunggu dari pemerintah adanya peraturan-peraturan baru. Nah, lebih lanjut lagi itu akan dibahas oleh Pak Lukman. Silakan Pak Lukman. Baik, sudah kelihatan ya. Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Selamat pagi, selamat sore, selamat malam ini. Semuanya semangatnya pagi, siang, sore, malam ini semuanya masih tetap semangat ini kelihatannya nih. Jadi Pak Hadi tadi sudah menguraikan tentang bagaimana praktek ketenagakerjaan dampak dari putusan Mahkamah Konstitusi ini untuk organisasi perusahaan kita ya. Nah, saya akan masuk ke sisi melihat lebih dalam tentang substansinya ya. Nah, oke, ini profil saya, nggak terlalu banyak, nggak usah dibahas terlalu dalam. Nah, saya akan melihat orang nggak begitu banyak mengetahui sebenarnya judicial review ini ada 2 putusan, ya. Tapi selama ini yang heboh adalah putusan yang nomor 168. Padahal ada putusan gugatan ke Mahkamah Konstitusi nomor 40 tahun 2023. Pada saat ini dua-duanya diputuskan pada hari yang sama, pada jam yang berbeda hanya selang 1 jam saja. Tetapi keduanya punya putusan yang jauh berbeda, ya, bertolak belakang. Kalau yang putusan 168 itu mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian, menafsirkan perubahan terhadap 21 norma undang-undang dan menyatakan permohonan para pemohon berkenaan dengan pasal 156 ayat 4 tidak diterima. Jadi sebenarnya isi putusan 168 itu karena ini adalah mengabulkan sebagian dan ada pasal yang tidak diterima. Nah, sementara putusan nomor 40 ini dibacakan berselang 1 jam berikutnya kurang lebih, ya. Dan tidak diterima seluruh permohonan para pemohon dengan alasan adalah permohonan gugatannya adalah obskur, kabur, ya, karena ada pertentangan antara posita dengan petitum. Kemudian kehilangan objek karena ada pasal-pasal yang sudah diputuskan dalam putusan MK nomor 168 sebelumnya dan ada juga dianggap prematur. Nah, jadi ini hanya sekedar informasi bahwa sebenarnya pada saat kemarin itu ada 2 gugatan yang dimasukkan ya. Nah, bagaimana menyikapi situasi yang sekarang ini? Nah, kalau kita melihat ya bahwa memang ada dinamikanya karena Apindo menyikapi perubahan ini bahwa perubahan ini ternyata membuat situasi, maaf ini, kenapa bisa begini? Perubahan ini dari sisi teman-teman Apindo, pemerintah dan pengurus serikat punya persepsi yang berbeda. Kalau Apindo menilai bahwa dampak dari perubahan dampak dari putusan Mahkamah Konstitusi ini tidak merubah rencana penetapan upah minimum tahun depan. Apindo menghendaki supaya penetapan UMP tahun 2025 tidak memakai putusan Mahkamah Konstitusi.
dengan berbagai alasan, termasuk karena alasannya sangat mepet. Karena untuk pembahasan tentang beberapa komponen pengupahan ini tentu sangat ribet. Sementara pemerintah secara tegas sudah menyatakan bahwa putusan MK tentang Undang-Undang Ciptaker adalah hasil gugatan buruh ini akan dipatuhi, ya. Nah, dipatuhi ini dalam konteks seperti apa? Ini tentu akan menjadi banyak pertanyaan, ya. Sementara teman-teman dari perwakilan pekerja, dalam hal ini diwakili oleh serikat pekerja atau serikat buruh, menghendaki supaya dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi ini, maka penentuan upah ke depan sudah tidak memakai lagi upah minimum yang PP nomor 51. Nah, kalau kita melihat dinamika hukum ketenagakerjaan kita saat ini, tadi Om Hadi sudah menjelaskan, ya, bahwa ada dua putusan Mahkamah Konstitusi setelah lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja. Ini sangat menarik untuk kita lihat. Pada waktu lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 91 tahun 2020, ini memang tegas bahwa pada waktu itu Mahkamah Konstitusi menegaskan supaya dibuat perubahan undang-undang dalam jangka waktu 2 tahun, di mana perubahan itu karena ada masuk dalam amar putusan. Sementara saat ini isu yang berkembang bahwa seolah-olah pembentukan undang-undang tenaga kerja yang baru itu adalah sebuah keharusan. Padahal kalau kita cermati, ketentuan pembuatan undang-undang tenaga kerja baru dalam 2 tahun itu adalah di dalam pertimbangan. Bukan masuk ke dalam putusan. Jadi masuk dalam pertimbangan. Artinya apa? Dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 168 tidak mengamanatkan adanya perubahan, tapi hanya memberikan penafsiran. Nah, tentu menarik untuk kita melihat apa alasan Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada pembuat undang-undang untuk membuat perubahan itu sendiri. Kalau kita melihat dalam pertimbangannya itu ada 3 alasan. Pertama, materi substansi Undang-Undang Tenaga Kerja dari tahun Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 telah 37 kali diajukan judicial review. 37 kali diajukan itu artinya ada yang kemudian diterima, ada yang kemudian tidak diterima, ya. Nah, di mana 36 telah diputuskan Mahkamah Konstitusi dengan 12 permohonan dikabulkan sebelum diubah oleh Undang-Undang nomor 6 tahun 2023. Nah, dalam batasan penalaran yang wajar tentu kita melihat bahwa sebenarnya jujur kita melihat Undang-Undang Tenaga Kerja saat ini sudah nggak utuh, ya. Nah, yang kedua, sebagian besar materi Undang-Undang Tenaga Kerja nomor 13 ini telah diubah oleh Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 bab 4 ketenagakerjaan, dan sebagian materi ketenagakerjaan dari kedua undang-undang tersebut merujuk kepada sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi. Artinya apa? Bahwa memang sekarang ini substansi undang-undang ketenagakerjaan ini sudah nggak utuh memang. Karena sebagian sudah diperbaiki, banyak yang direvisi oleh Mahkamah Konstitusi. Lalu adanya materi di antara kedua undang-undang ini tidak sinkron atau tidak harmonis, dan sebagian dari kedua undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Yang ketiga, kalau kita melihat sejumlah peraturan pelaksana teknis dibuat tanpa mendapat delegasi dari Undang-Undang nomor 6 tahun 2023. Apa maksudnya? Karena ternyata memang ada analisa pertimbangan hukum dari hakim adalah beberapa isi substansi dari Undang-Undang nomor 6 dengan peraturan teknisnya ini ternyata ada yang tumpang tindih. Ada materi substansi yang seharusnya diatur di dalam undang-undang, tetapi diatur di dalam peraturan pelaksananya. Materi dalam PP merupakan materi yang seharusnya menjadi materi undang-undang. Sebagai contoh, pembatasan 5 tahun menurut hakim itu harusnya masuk di dalam undang-undang. Tapi kenapa justru hanya diatur di dalam peraturan pelaksana, gitu ya. Dan ini terjadi perhimpitan antara Undang-Undang 13 dengan norma Undang-Undang nomor 6. Nah, dalam kaitan dengan norma tersebut, maka dapat difahami kalau orang awam ini menjadi susah untuk memahaminya. Dalam artian untuk memahami substansi materi Undang-Undang Tenaga Kerja secara keseluruhan. Jangankan orang HR.
pekerja aja juga susah, gitu ya. Nah, oleh karena itu, Hakim Mahkamah Konstitusi menyarankan dibentuknya sebuah undang-undang tenaga kerja baru dalam waktu 2 tahun. Kenapa pentingnya ini semuanya? Karena memang Hakim melihat tata kelola hukum ketenaga kerja ini kalau nggak dilakukan kodifikasi, pembuatan penyatuan semua undang-undang tersebut dalam satu undang-undang yang baru, ini akan semakin terperosok ke dalam ketidakpastian dan ketidakadilan. Ya, kemudian MK juga memerintahkan dalam 2 tahun ini, karena ini bukan dalam substansi amar putusan, memang lebih kepada menyarankan. Tapi saran-saran logika hukum yang disampaikan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi sangat reasonable. Ya, tentu tujuannya adalah untuk mengatasi ketidakharmonisan situasi dan ketidaksinkronan substansi hukum antara yang di dalam Undang-Undang 13, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 maupun peraturan pemerintah sebagai aturan pelaksananya. Dan pengaturan materi di bawah undang-undang dimasukkan kembali ke undang-undang. Yang terakhir, tentunya kalau dibentuk dalam satu undang-undang yang terpisah dari undang-undang Omnibus Law ini diharapkan lebih mudah untuk difahami. Ya, nah ini adalah dokumen putusan Mahkamah Konstitusi nomor 91 tahun 2020. Jelas memang perintah untuk membuat perbaikan undang-undang dalam 2 tahun itu masuk dalam amar putusan. Ya, sementara dalam MK 168 itu masuk dalam pertimbangan. Nah, apa aja sih objek gugatan yang diajukan oleh perwakilan pekerja dan juga beberapa stakeholder yang lainnya seperti ada serikat buruh dan juga serikat pekerja yang lain ya, kurang lebih ada 7 penggugat di sana. Nah, ini adalah kurang lebih pasal-pasal yang digugat secara keseluruhan yang ada di dalam pengujian materi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Nah, bagaimana kemudian kita menafsirkannya? Kalau saya melihat bahwa amar putusan pertama yang menyatakan bahwa mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian, makna penafsirannya adalah semua pasal-pasal dari Undang-Undang Tenaga Kerja Nomor 13 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 di bab 4 Ketenagakerjaan yang tidak dirubah, maksudnya dirubah dalam artian ditafsirkan berbeda oleh putusan Mahkamah Konstitusi, tetap berlaku dan 21 norma ketenagakerjaan berubah penafsirannya sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Peraturan teknis dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 bab 4 Ketenagakerjaan yang bertentangan maknanya, penafsirannya dengan putusan Mahkamah Konstitusi, maka ini memang mempunyai kelemahan dan dapat dianggap tidak berlaku. Karena kenapa? Sebagai contoh, di dalam PP pengaturan tentang pengupahan tidak dikenal upah sektoral. Nah, bagaimana dampaknya dengan ada penafsirannya bahwa ini ada upah sektoral? Ya, nah ini adalah pasal-pasal kalau saya lihat ya PKWT ahli daya waktu istirahat pengupahan dan PHK. Dan yang menariknya adalah ada satu pasal yang dirubah oleh Mahkamah Konstitusi sendiri, padahal ini tidak digugat oleh pihak pemohon. Tetapi menurut Hakim Mahkamah Konstitusi, ini ada berkaitan dengan isi materi yang digugat dengan pasal yang lain. Nah, ini adalah pengelompokan dari gugatan yang diajukan oleh pemohon, ya. Jadi ada tenaga kerja asing ada 2, PKWT ini ada 2 pasal, alih daya ini ada 1, waktu istirahat ada 2, pengupahan yang paling banyak nih. Pengupahan ada 10 norma yang diajukan gugatannya. Sementara PHK ada 3 norma yang diajukan. Nah, secara kuantitatif, totalnya itu ada 53 norma yang diajukan oleh para pemohon. Yang diterima itu adalah 21 atau 40%. Artinya 60% adalah tidak diterima oleh Mahkamah Konstitusi. Ya, kalau diperhatikan di sini, materi-materi yang ditolak, yang menariknya adalah ini banyak materi-materi tentang PHK. Materi-materi tentang alasan PHK, kompensasi PHK yang dulu ada di Undang-Undang 13, kemudian dihapus di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Ini
oleh para pemohon digugat kembali. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menghidupkan kembali kompensasi pesangon supaya bisa kembali kepada era Undang-Undang 13. Tapi oleh Mahkamah Konstitusi, pasal-pasal yang digugat tentang masalah pesangon ini semuanya ditolak. Ya. Nah, ini adalah perincian satu persatu untuk menjelaskan apa isi putusan dari Mahkamah Konstitusi. Nah, di dalam putusan Mahkamah Konstitusi di dalam pasal 42 ayat 1, ini hanya ingin mengembalikan definisi pemerintah pusat sebagaimana yang dimaksud di dalam definisi Undang-Undang nomor 13 tahun 2003. Karena di dalam pasal 1 nomor 33, pemerintah itu adalah menteri atau pejabat menteri yang membawa di bidang ketenagakerjaan. Ketika kemudian di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 ada terminologi pemerintah pusat yang nggak ada hubung atau nggak ada cantolannya kepada definisi yang dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 1, inilah kemudian direvisi oleh Mahkamah Konstitusi dengan menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pemerintah pusat itu adalah penafsirannya menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. Dalam hal ini adalah Menteri Tenaga Kerja. Jadi kalau kita melihat di sini sebenarnya Mahkamah Konstitusi, hakim ingin mengembalikan definisi dari pemerintah pusat itu dikembalikan kepada terminologi definisi dari pasal 1 nomor 33. Kemudian berikutnya adalah pasal 42 ayat 4, di mana, oh ya sebelumnya saya mau menjelaskan sedikit. Saya sengaja membahas ini mengaitkan dengan Undang-Undang 13, Undang-Undang nomor 11, dan Undang-Undang nomor 6. Karena supaya ketahuan historicalnya, asbabun nuzulnya itu dikaitkan dengan Undang-Undang 13 itu seperti apa. Supaya kita dapat memahami konteks putusan ini seperti apa. Ya. Nah, kalau kita melihat dari pasal 42 ayat 4, di mana pemaknaan daripada pasal 42 ayat 4 ini, tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu serta memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan yang akan diduduki. Dengan tambahan penafsiran dengan memperhatikan mengutamakan penggunaan tenaga kerja Indonesia. Kenapa? Karena kalau yang biru ini adalah saya mengambil dari alasan hukumnya, ya. Ini yang biru ini adalah saya melihat dari alasan hukum kenapa hakim mengambil putusannya seperti ini. Nah, dilihat di sini ternyata hakim melihat bahwa secara konstitusional pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45 menyatakan tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Maka tentu di sini perlu dilihat karena faktanya saat ini seolah-olah pemberian izin kepada tenaga kerja asing ini seolah-olah blue collar pun yang unskilled pun juga bisa diberikan izinnya. Sementara kalau melihat kepada Undang-Undang Tenaga Kerja yang dulu, izin tenaga kerja itu tidak bisa sembarangan. Karena itu hanya diprioritaskan untuk posisi-posisi tertentu yang ada pembatasan-pembatasannya. Ketika lahir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, di dalam PP 34 Tahun 2021 itu terkesan seolah-olah sangat mudah sekali. Ya. Nah, kemudian pasal 56 ayat 3. Pasal 46 ayat 3 ini kalau kita lihat bahwa pengaturan PKWT, semua PKWT itu maksimal 5 tahun. Ya. Semula dalam Undang-Undang Nomor 6 itu jangka waktu untuk selesainya suatu pekerjaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditentukan berdasarkan perjanjian kerja. Apa yang dimaksud dengan ayat 2? Ayat 2 ini adalah sama seperti pasal 56 ayat 2 dari Undang-Undang 13. Ya, sama isinya. Nah, kemudian pembatasan 5 tahun ini kenapa? Karena terkesan memang di dalam undang-undang nggak ada pembatasan PKWT selama 5 tahun. Ya.
pertimbangan hukum dari Hakim Mahkamah Konstitusi menilai bahwa norma yang mengatur mengenai jangka waktu PKWT merupakan norma yang sangat penting untuk diatur dalam undang-undang. Faktanya saat ini pengaturan 5 tahun itu justru diatur di dalam PP 35 khususnya. Ya. Nah, norma pasal 56 ayat 3 Mahkamah Konstitusi menilai bahwa menimbulkan ketidakadilan yang tidak bisa ditoleransi. Karena menurut Mahkamah Konstitusi, dengan pengaturan jangka waktu yang sudah saat ini berjalan paling lama 5 tahun, termasuk perubahan-perubahannya, maka itu seharusnya diatur di dalam undang-undang untuk memberikan sebuah kepastian hukum. Bukan ditempatkan di dalam peraturan perusahaan sebagai aturan teknisnya. Nah, sekarang kita melihat bagaimana isi PP 35 terkait dengan penerjemahan dari pasal 56 ayat 3 ini. Kalau saya melihat, memang PP 35 ini nggak jelas ini. Sebagai contoh, dalam pasal 4, PKWT didasarkan atas 2 jenis ketentuan, yaitu PKWT berdasarkan jangka waktu dan selesainya suatu pekerjaan tertentu. Nah, kita lihat bagaimana pengaturan tentang PKWT berdasarkan jangka waktu. Ternyata dalam pasal 5 ayat 1 dikaitkan dengan pasal 6, pembatasan 5 tahun itu tegas di sana. PKWT untuk jangka waktu dibatasi untuk 5 tahun. Tapi sementara PKWT berdasarkan selesainya suatu pekerjaan tertentu, nggak ada pembatasan 5 tahunnya. Ya, kita bisa lihat di dalam pasal 5 ayat 2, PKWT yang dibuat berdasarkan pasal 4 ayat 1 huruf B, artinya selesai suatu pekerjaan ini, kalau menurut dalam pasal 9, PKWT berdasarkan selesai suatu pekerjaan tertentu sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat 2 didasarkan atas kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian kerja. Sementara pembatasan 5 tahunnya nggak ada. Nah, di dalam pasal 9 ayat 2 B dinyatakan bahwa kesepakatan yang dimaksud adalah termasuk mengatur lamanya waktu penyelesaian pekerjaan disesuaikan dengan selesai suatu pekerjaan. Tidak ada pembatasan 5 tahun. Kemudian lihat di dalam ayat 4, dalam hal pekerjaan tertentu yang diperjanjikan dalam PKWT belum dapat diselesaikannya suatu lamanya waktu yang disepakati sebagaimana dimaksud ayat 2 huruf B, maka jangka waktu PKWT dilakukan perpanjangan sampai batas waktu tertentu hingga selesainya pekerjaan. Sekali lagi, ini pun tidak ada pembatasan waktu 5 tahun. Sehingga penafsiran Mahkamah Konstitusi dengan pembatasan 5 tahun di dalam pasal 56 ayat 3 ini akan sangat tegas menyatakan bahwa PKWT yang dibuat baik karena jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan sekarang tidak ada penafsiran lain selain 5 tahun. Ya, termasuk perpanjangannya. Nah, kalau saya melihat dari sisi PP 35 tahun nomor 35 tahun 2021, memang ada penafsiran yang agak rancu khusus untuk PKWT yang dikaitkan dengan selesainya suatu pekerjaan tertentu. Kemudian dikaitkan dengan pasal 57 ayat 1. Nah, ini sebenarnya kalau kita melihat hanya menggeser kata-kata harus yang semula di belakang kata-kata tertulis sekarang harus ditempatkan di depan. Ya. Artinya apa? Memang ini menegaskan bahwa ketika membuat PKWT harus dibuat tertulis. Sementara dalam kalimat dalam pasal 57 ayat 1 yang di dalam Undang-Undang Nomor 6 seolah-olah harus itu ditempatkan di belakangnya. Jadi yang harus bukan PKWT dibuat secara tertulisnya, tetapi harus menggunakan bahasa Indonesia. Frase pemaknaan ini tentu punya arti yang berbeda antara harus ditempatkan di belakang dengan di depannya. Ya. Nah, kemudian di dalam pasal 64 ayat 2. Ini cukup menarik juga karena di sini di dalam pasal 64 ayat 2 dinyatakan bahwa pemerintah akan menetapkan sebagian pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1.
Pasal 64 ini adalah pasal yang dihapus. Di dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020, ini adalah pasal yang dihapus. Ketika pasal ini dihapus, menimbulkan sebuah penafsiran bahwa, oh kalau gitu outsourcing bebas, sebebas-bebasnya. Kenapa? Karena tidak ada aturan. Karena sudah dicabut, sudah dihapus pasal yang mengatur tentang masalah pengaturan penyerahan sebagian pekerjaan kepada pihak ketiga. Ketika terjadi hiruk pikuk pada saat itu, ya kemudian menimbulkan pertentangan dari teman-teman serikat, ini kemudian dalam pembuatan penyusunan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 ternyata itu kemudian dihidupkan kembali, tapi dengan kata-kata yang dirubah. Di sana dikatakan bahwa pemerintah menetapkan sebagian pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Nah, pemerintah ini dimaknai oleh menteri yang selanjutnya menetapkan sebagian pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sesuai dengan jenis dan bidang pekerjaan ahli daya yang diperjanjikan dalam perjanjian tertulis ahli daya. Maknanya apa? Artinya ini punya penafsiran. Ketika sebuah perusahaan menyerahkan sebagian pekerjaan alih dayanya kepada perusahaan outsourcing, misalnya hanya untuk security, maka karyawan yang dapat dipekerjakan oleh perusahaan tersebut hanya bidang security. Tidak bisa kemudian mengambil bidang yang lain seperti cleaning service. Karena kalau itu kemudian perjanjian alih dayanya hanya security, tapi kemudian juga mempekerjakan cleaning service atau driver, maka ini tentu akan dianggap bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi ini. Kemudian di dalam pasal 74 ayat 2B, ya. Nah, kalau kita perhatikan di dalam Undang-Undang 11 maupun Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023, ini awalnya tidak ada perubahan. Undang-undang seolah-olah ditafsirkan, oh kalau begitu, istirahat mingguan itu hanya dikenal 1 hari untuk 6 hari kerja saja. 5 hari kerja, istirahat mingguan 2 hari, untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu tidak ada. Sementara di dalam PP diatur. Nah, inilah kemudian dalam putusan Mahkamah Konstitusi, pemaknanya adalah istirahat mingguan 1 hari untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu harus ditafsirkan atau 2 hari untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu. Karena walaupun kata-kata 2 hari kerja, istirahat 2 hari untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu diatur di dalam peraturan teknisnya di dalam PP 35, tapi ini tidak memberikan kepastian hukum dari sisi undang-undangnya, ya. Kemudian pengaturan tentang cuti panjang yang diatur di dalam pasal 79 ayat 5. Pengaturan cuti panjang, kalau di dalam Undang-Undang 13, dulu istirahat panjang itu sekurang-kurangnya 2 bulan dan dilaksanakan pada tahun ke-7 dan ke-8 masing-masing 1 bulan bagi pekerja buruh yang telah bekerja selama 6 tahun secara terus-menerus. Pasal ini kemudian diperbaiki dalam Undang-Undang Cipta Kerja, dirubah. Selain waktu istirahat dan cuti sebagaimana dimaksud ayat 1 dan ayat 2 dan ayat 3, perusahaan tertentu dapat memberikan. Nah, kata-kata dapat ini kemudian dihilangkan. Kenapa? Karena kata-kata dapat ini diskresi, opsional, atau tidak memberikan kepastian kepada si pekerja untuk mendapatkan cuti panjangnya. Karena kata-kata dapat itu karena bukan sebuah keharusan, maka perusahaan dapat menafsirkan, oh ya, tergantung diskresi manajemen kalau seperti itu. Atau tergantung dalam praktek untuk perusahaan yang sudah memiliki serikat pekerja, tergantung hasil kesepakatan. Ya. Nah, ini kemudian dimaknai bahwa oleh hakim, sifat diskresioner atau diberikan kepada seorang pekerja ini memberikan hak istirahat panjang bukan merupakan kewajiban perusahaan. Ya. Nah, tidak adanya jaminan bagi setiap pekerja di perusahaan yang akan menerimanya ini dianggap tidak sesuai. Ya, oleh karena itu kata-kata dapatnya dihilangkan. Konsekuensi hilangnya ini berarti cuti panjang bukan lagi opsional tapi hak pekerja. Ya. Kemudian pasal 88 ayat 1. Pasal 88 ayat 1 ini sekali lagi ini menjadi satu penafsiran yang
menghebohkan, ya. Kenapa pasal 88 ayat 1 ini, kalau kita melihat pasal 88 yang di dalam Undang-Undang Nomor 11 dan Undang-Undang Nomor 6, ini tidak ada perubahan. Setiap pekerja buruh berhak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Tapi kalau kita lihat di dalam Undang-Undang 13, setiap pekerja buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Sementara penjelasan ayat 1 itu harus dimaknai bahwa yang dimaksud dengan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak adalah seperti ini. Kalau kita kaitkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi, ini substansinya sama, ya. Setiap pekerja buruh di dalam putusan Mahkamah Konstitusi berhak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan harus dimaknai termasuk penghasilan yang memenuhi penghidupan yang merupakan jumlah penerimaan atau pendapatan pekerja atau buruh dari hasil pekerjaannya sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup bla bla bla. Ini sama seperti dengan penjelasan ayat 1 Undang-Undang 13. Sehingga memang kalau kita perhatikan di sini, sekali lagi, gugatan yang disampaikan oleh teman-teman serikat ini berhasil menarik kembali penafsiran, pemaknaan dari masalah pengupahan yang layak itu kembalikan ke Undang-Undang 13 tahun 2003. Pasal 88 ayat 2. Nah, 88 ayat 2 ini sekali lagi, ini adalah pemerintah pusat menetapkan kebijakan pengupahan sebagai salah satu upaya mewujudkan hak pekerja buruh atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kata-kata ini harus dimaknai dengan melibatkan dalam penyusunan pengupahan itu dengan melibatkan Dewan Pengupahan Daerah yang di dalamnya terdapat unsur pemerintah daerah dalam perumusan kebijakan pengupahan yang menjadi bahan bagi pemerintah pusat untuk menetapkan kebijakan pengupahan. Ya, jadi kalau melihat ke sini, maka konsep pengupahan ini menghidupkan. Penyusunan pengupahan harus melibatkan Dewan Pengupahan Daerah. Tidak bisa sekarang top down, tapi harus bottom up karena usulannya harus dari tim pengupahan daerah, ya. Nah, kemudian di dalam pasal 88 ayat 3 huruf B, kalau kita lihat bahwa memang kebijakan pengupahan sebagaimana dimaksud ayat 2 meliputi, ini pasal 83 ayat 3 ini memang berbeda dengan Undang-Undang 13 ya karena sudah dirubah. Tapi menyangkut masalah struktur skala upah harus dimaknai yang proporsional. Maksud yang proporsional itu apa? Hakim Mahkamah Konstitusi menafsirkan bahwa menyatakan dalam analisa pertimbangan hukumnya penegasan komponen penyusunan struktur skala upah yang proporsional dengan memperhatikan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi. Di mana kalau kita melihat unsur-unsurnya, 5 unsur dalam penyusunan struktur skala upah ini adalah dikembalikan kepada konsep PP nomor 78 tahun 2015 tentang konsep pengupahan. Karena di dalam pasal 14 dinyatakan bahwa struktur skala upah sebagaimana dimaksud dari ayat 1 disusun oleh pengusaha dengan memperhatikan 5 komponen yang sama persis seperti yang dimaksud oleh putusan dalam putusan Mahkamah Konstitusi ini, ya. Kemudian pasal 88C. Nah, kata-kata putusan dalam 88C ini bahwa gubernur wajib menetapkan upah minimum provinsi, gubernur dapat menetapkan upah minimum kabupaten atau kota, maka harus dimaknai bahwa gubernur wajib menetapkan upah minimum sektoral pada wilayah provinsi dan dapat untuk kabupaten atau kota. Nah, yang menariknya adalah kalau ini dikaitkan dengan PP 78, ini akan kembali ke konsep dalam pasal 49. Di dalam pasal 49 dikenal ada 2 macam upah minimum sektoral. Upah minimum sektoral provinsi dan upah minimum sektoral kabupaten atau kota. Di mana upah minimum sektoral provinsi nilainya akan lebih tinggi dibanding upah minimum provinsi. Upah minimum sektoral kabupaten atau kota nilainya akan lebih tinggi daripada upah minimum kota atau kabupaten.
Nah, yang menarik karena di sini kata-katanya adalah dapat. Artinya seorang kepala daerah gubernur dapat membuat upah minimum sektoral untuk provinsi, tapi tidak membuat upah minimum sektoral di tingkat kabupaten atau kota. Karena ini kata-katanya dapat, harus dimaknai dengan dapat. Beda dengan makna ketentuan pasal 49 di dalam PP nomor 78 tahun 2015. Karena di sini sudah jelas di sana. Nah, terus 88D ayat 2. Nah, ini adalah tentang penentuan upah minimum bertujuan untuk mencapai KHL. Kalau kita melihat di sini, dikaitkan 88D ayat 2-nya, bahwa penafsiran indeks tertentu ini adalah yang menarik sebagai variabel yang mewakili kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi atau kabupaten dengan memperhatikan kepentingan perusahaan dan pekerja serta prinsip proporsionalitas untuk memenuhi kebutuhan hidup layak bagi pekerja atau buruh. Jadi, dikaitkan dengan alasan pertimbangan hukum dari Mahkamah Konstitusi, ini adalah yang menarik adalah oleh karena itu meskipun KHL tidak disebutkan secara eksplisit, variabel ekonomi yang digunakan dalam formulir tetap memiliki keterkaitan dengan tujuan untuk mencapai KHL. Kata-kata KHL karena ini adalah untuk mencapai tujuan KHL, pertanyaannya, apakah upah minimum saat ini sudah mencapai KHL atau belum? Kalau seandainya upah minimum saat ini sudah mencapai KHL, maka saat ini sudah fair. Tapi kalau dianggap belum mencapai KHL, tentu akan menimbulkan sebuah dinamika sosial dialog ataupun perundingan di tingkat tim pengupahan baik di tingkat daerah maupun di tingkat nasional nantinya. Dan kalau kita melihat hal ini sebenarnya sama dengan pasal 43 dari PP 78 tahun 2015, di mana pendapatan upah minimum ya dilakukan setiap tahun berdasarkan KHL dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Jadi, kalau dilihat putusan Mahkamah Konstitusi ini ingin menarik kembali pemahaman penafsirannya dikembalikan kepada Undang-Undang Tenaga Kerja yang lama. Kemudian pasal 88F. Nah, ini menafsirkan, kalau di sini di dalam Undang-Undang 13 ini tidak ada, Undang-Undang nomor 11 juga tidak ada, ini adalah pasal baru. Di sini, dalam keadaan tertentu itu harus ditafsirkan bahwa mencakup antara lain bencana alam atau non-alam termasuk kondisi luar biasa perekonomian global dan atau nasional yang ditetapkan oleh Presiden. Jadi keadaan tertentu ini tidak bisa ditetapkan oleh sebuah keputusan di bawah tingkat Presiden. Artinya Menteri Tenaga Kerja tidak bisa menentukan di dalam keadaan tertentu. Ini harus ditetapkan oleh Presiden. Ketika Presiden menentukan hal ini, tentu akan sekali lagi ini akan sangat politis sekali, gitu ya. Karena kalau dalam keadaan tertentu ini ditetapkan oleh Menteri, yang dalam hal ini adalah Menteri Tenaga Kerja, akan lebih fleksibel sebenarnya. Tapi karena ditetapkan oleh Presiden, ini akan menjadi tidak fleksibel kembali. Tetapi ini oleh oleh Hakim Mahkamah Konstitusi ini memberikan kepastian, ya. Kemudian pasal 90A. Pasal 90A, upah di atas upah minimum ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja atau buruh di perusahaan. Kemudian putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pekerja atau buruh harus dimaknai atau serikat pekerja atau serikat buruh di perusahaan. Dalam praktek, sebenarnya kalau kita bicara tentang perundingan pengupahan yang sudah di atas upah minimum, itu memang selazimnya selama ini perundingannya adalah dilakukan dengan teman-teman serikat pekerja atau serikat buruh. Memang kalau kita melihat dari sisi pasal 90A ini memang agak aneh. Kenapa kok itu hanya antara pengusaha dengan pekerja atau buruh? Peran serikat ada di mana? Ya, oleh karena itu Hakim Mahkamah Konstitusi menilai ini bertentangan dengan pasal 27 ayat 2.
ya, dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian pasal 92 ayat 1. Pasal 92 ayat 1 ini ketika menyusun struktur skala upah, penyusunan bunyi putusan dari amar putusan dari putusan Mahkamah Konstitusi ini, pengusaha wajib menyusun struktur dan skala upah di perusahaan dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas. Tapi kemudian harus ditafsirkan bahwa serta golongan jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi. Nah, ini kembali lagi mempertimbangkan 5 komponen dalam mempertimbangkan penyusunan struktur skala upah. Ya, dan kalau 5 komponen ini dikembalikan, maka sebenarnya ini dikembalikan kepada konsep PP nomor 78 tahun 2015 atau sesuai dengan konsep Permenaker nomor 1 tahun 2000 PP nomor 78 tahun 2015 yang kemudian pengaturan susu teknisnya ada di Permenaker nomor 1 tahun 2017. Nah, pasal 95 ayat 3. Di sini ketika bicara tentang kepailitan, ya, semula di dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 dalam pasal 95 ayat 3, ketika terjadi sebuah kepailitan, memang hanya dinyatakan hak lainnya dari pekerja buruh sebagaimana dimaksud pada ayat 1 didahulukan pembayarannya atas semua kreditur kecuali para kreditur pemegang hak jaminan kebenaran. Yang dimaksud dengan kreditur pemegang hak jaminan kebenaran adalah kreditur separatis. Kemudian di dalam putusan Mahkamah Konstitusi dipertegas termasuk kreditur preference. Artinya apa? Pengutamaan hak buruh sebagaimana dimaksud ayat 1 didahulukan pembayarannya adalah di atas kreditur preference juga. Gitu. Ya, ini mempertegas. Dan ini juga memberikan kepastian hak pekerja saat terjadi kepailitan. Kemudian pasal 98 ayat 1. Pasal 98 ayat 1 di sini sekali lagi bahwa untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah dalam perumusan kebijakan pengupahan serta pengembangan sistem pengupahan dibentuk Dewan Pengupahan yang kemudian harus ditafsirkan yang berpartisipasi secara aktif, ya. Nah, ketika bicara tentang berpartisipasi secara aktif ini, maka memang kemudian mendorong aktivitas dari tim pengupahan daerah, baik di tingkat provinsi maupun tim pengupahan di tingkat 2, ya. Kemudian pasal 151 ayat 3. Kalau kita melihat di sini penafsiran dalam hal ini ada kesalahan, ya. Dalam hal pekerja atau buruh telah diberitahu dan menolak PHK, penyelesaian PHK wajib dilakukan melalui perundingan bipartit dengan ditambahi penafsirannya bahwa secara musyawarah untuk mufakat antara pengusaha dengan pekerja dan atau serikat pekerja atau serikat buruh. Permasalahannya adalah kenapa ini kata-kata secara musyawarah untuk mufakat ini ditambahkan? Karena ini seolah-olah ada sebuah penafsiran saat ini proses PHK itu terlalu mudah. Jadi tidak perlu ada musyawarah di depan, cukup diberikan surat pemberitahuan PHK, baru kemudian kalau nggak sepakat dibuat sebuah perundingan. Nah, melihat hal ini, maka perlu ditegaskan bahwa Hakim Mahkamah Konstitusi menilai perlu ditegaskan bahwa PHK itu merupakan upaya terakhir, last resort untuk memutuskan adanya sebuah PHK. Tapi harus ada upaya, dengan segala upaya harus dicegah adanya sebuah tindakan putusan PHK itu sendiri. Nah, ini lebih mengedepankan musyawarah mufakat dan PHK sebagai upaya terakhir, ataupun kalau seandainya ada tindakan PHK harus dilakukan dengan cara musyawarah mufakat. Karena itu cara yang paling aman. Kecuali kalau memang tidak dapat dihindari, maka perselisihan harus dilanjutkan
sesuai dengan proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Pasal 151 ayat 4. Dalam hal perundingan bipartit sebagaimana dimaksud pada ayat 3 tidak mendapatkan kesepakatan, PHK dengan PHK dilakukan melalui tahap berikutnya sesuai dengan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial, dan ini ternyata kemudian dirubah menjadi dimaknai dalam putusan Mahkamah Konstitusi adalah dalam hal perundingan bipartit sebagaimana dimaksud pada ayat 3 tidak mendapat kesepakatan, maka PHK hanya dapat dilakukan setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang putusannya telah berkekuatan hukum tetap. Nah, ini sebenarnya pemaknaan yang dikembalikan kepada Undang-Undang 13. Ya. Pertanyaannya adalah, ketika dalam praktek saat ini, ketika terjadi sebuah ketidaksepakatan PHK, apakah kemudian pasal ini tidak berlaku? Karena pada era Undang-Undang 13 tahun 2003, ketika pasal ini sudah berlaku pada waktu itu, ya, pada faktanya beberapa putusan dari perselisihan PHK di tingkat PI atau bahkan sudah di tingkat ingkrah pun, PHK dapat diputuskan oleh hakim sesuai dengan putusan di perusahaan ataupun diputuskan sendiri oleh hakim sesuai dengan penilaiannya, ya. Nah, ingkrahnya ini kemudian menjadi pertanyaan adalah, apakah ini menegaskan ketika sebuah PHK yang tidak diterima oleh karyawan berarti secara otomatis PHK-nya efektif sejak dibacakan oleh hakim di tingkat Mahkamah Agung ataupun di tingkat Pengadilan Hubungan Industrial? Kenapa saya katakan di PHI? Kalau di PHI kemudian tidak digugat ke kasasi ke Mahkamah Agung, maka bisa jadi putusan di PHI menjadi ingkrah. Gitu. Nah, ini juga menjadi satu pertanyaan bagaimana nanti menyikapi pemerintah tentang hal ini, ya. Kemudian pasal 156. Kalau kita melihat kepada pasal 156 ayat 2 di dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 dan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023, ini memang berbeda dengan Undang-Undang Nomor 13. Karena kata-kata yang paling sedikit ini dihilangkan, tapi kemudian di dalam putusan Mahkamah Konstitusi ini dihidupkan kembali. Karena harus dimaknai paling sedikit. Uang pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan dengan ketentuan sebagai berikut. Dimaknai paling sedikit. Ketika dimaknai paling sedikit, sama saja dengan ketentuan dari pasal 156 ayat 2 yang dulu di dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003. Kenapa seperti itu? Karena hakim Mahkamah Konstitusi menilai untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraannya. Tetapi konsekuensi dari dihidupkannya kembali paling sedikit, maka ini akan membuka celah dalam perundingan PKB, ya, antara pengusaha dengan serikat pekerja, bahwa dalam penentuan pesangon itu mereka bisa menjadikan ini sebuah bergening baru. Nah, pasal 157 ayat 3. Dalam pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan sampai dengan selesainya proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai tingkatannya, maka ini kemudian dipertegas, ya, harus dimaknai bahwa pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan sampai berakhir proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang berkekuatan hukum tetap sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang PPHI. Ketika kita bicara tentang sebuah proses penyelesaian hubungan industrial yang berkekuatan hukum tetap, ini belum tentu berkekuatan hukum tetap itu sampai ke Mahkamah Agung. Belum tentu. Kalau seandainya di tingkat mediasi atau di tingkat bipartit kemudian terjadi sebuah kesepakatan dan itu sudah disepakati, PB kemudian didaftarkan ke PHI untuk mendapatkan akte pencatatan PHI, maka itu sudah dapat dikatakan mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Tapi kalau di tingkat bipartit belum ada kesepakatan, masuk ke mediasi anjuran diterima oleh dua belah pihak dan dibuat PP,
PP kemudian dicatatkan di dalam PHI, maka itu pun dapat dianggap sebagai berkekuatan hukum tetap. Tapi kalau seandainya di tingkat mediasi tidak ada kesepakatan, lanjut ke PHI, maka ketika di dalam PHI nggak dilanjutkan ke kasasi, maka di PHI pun dapat dikatakan mempunyai kekuatan hukum tetap. Sampai ke Mahkamah Agung tentunya. Nah, yang pertanyaan mendasar adalah pelaksanaan kewajiban pekerja dan pengusaha belum berakhir hingga selesai proses perselisihan. Apakah kemudian ini dapat ditafsirkan bahwa seolah-olah gaji karyawan yang di PHK harus dibayar? Ini menjadi pertanyaan. Karena dalam praktek saat ini, ketika si pengusaha sudah menyampaikan surat pemberitahuan PHK, maka kemudian upah dihentikan. Dan karyawan kemudian karena dinyatakan PHK sesuai dengan keputusan perusahaan, tidak dapat masuk kerja karena sudah dinyatakan sudah berhenti hubungan kerjanya. Nah, pemanaan putusan Mahkamah Konstitusi 157 ayat 3 ini apakah kemudian walaupun karyawan tidak bekerja kemudian masih tetap perlu dibayar upahnya? Kalau merujuk kepada ketentuan pasal no work no pay, maka seharusnya itu tidak berlaku. No work no pay kan berarti kalau seseorang tidak melakukan pekerjaannya, maka pengusaha tidak punya kewajiban untuk membayarkan upahnya. Ya, tapi nanti kita lihat bagaimana ketika terjadi sebuah perselisihan berikutnya seperti apa. Tapi dalam praktek saat ini, ya, ketika terjadi PHK, putusan hakim memang ada beberapa putusan yang berbeda-beda. Ada hakim yang menyatakan putusan PHK efektif sejak dikeluarkannya surat pemberitahuan PHK atau berdasarkan PHK dari perusahaan, tapi ada juga hakim yang memutuskan PHK efektif sejak diputuskan sendiri oleh hakim. Nah, bagaimana kemudian kita melihat pemetaan Undang-Undang 13 dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 terhadap putusan Mahkamah Konstitusi ini? Saya membuat pemetaan ini adalah bagian dari Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Yang warna kuning ini adalah pasal-pasal yang sudah dirubah oleh Undang-Undang Cipta Kerja. Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023. Yang merah ini adalah pasal-pasal yang sudah dihapus. Yang hijau adalah pasal-pasal penetapan baru. Sementara perubahan putusan Mahkamah Konstitusi, perubahan makna yang harus yang perlu diperhatikan itu ada di pasal 42 ayat 1, 56, 57. Artinya apa? Ini semua adalah pasal-pasal yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi adalah pasal-pasal yang sudah dirubah oleh pemerintah di dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang baru. Kemudian kesimpulannya, kalau kita melihat dari 21 norma yang sudah 21 norma yang sudah ditetapkan yang sudah diputuskan oleh hakim Mahkamah Konstitusi, kita dapat melihat bahwa sebenarnya kalau dikaitkan dengan tenaga kerja asing, dampak kalau saya kasih warna hijau berarti dampak ke perusahaan itu kecil. Ya. Dampak kepada perusahaan ini kecil. Karena kenapa? Ini hanya masalah penafsiran tentang pemerintah, definisi tentang pemerintah. Pemerintah pusat itu harus dimaknai dengan Menteri Tenaga Kerja. Kalau bicara tentang PKWT ini dampaknya buat perusahaan sebenarnya kecil. Tidak, karena dalam praktek PKWT selama ini pemahamannya adalah semua jenis PKWT baik berdasarkan waktu maupun berdasarkan penyelesaian pekerjaan itu adalah 5 tahun. Khusus untuk alih daya. Nah, alih daya ini kalau menurut saya pada saat ini karena kita menunggu putusan penetapan dari pihak pemerintah, saya katakan ini tidak terlalu bermakna terlalu besar karena perkiraan saya pengaturan tentang alih daya paling jelek adalah sama seperti Undang-Undang 13. The worst case-nya. Tapi kalau ini kemudian ditetapkan sendiri oleh pemerintah, bisa jadi pembatasannya tidak seketat dengan Undang-Undang 13. Perkiraan saya akan ada kelonggaran dalam pengaturan tentang alih daya, tetapi akan tidak sebebas seperti dihilangkannya pasal 64. Waktu istirahat
Nah, yang paling berpengaruh waktu istirahat ini adalah waktu istirahat panjang. Kenapa? Kalau seandainya waktu istirahat panjang ini sekarang ditafsirkan menjadi sebuah kewajiban bagi setiap karyawan, maka ini akan menjadi tentunya menjadi beban biaya untuk perusahaan. Masalah pengupahan, ini saya katakan ini saya kasih warna merah semua. Kenapa? Karena formula pengupahan yang semula tidak ada upah sektoral, sekarang hidup kembali dengan upah sektoral, ini pasti akan punya dampak yang cukup signifikan ke banyak perusahaan, terutama perusahaan-perusahaan yang padat karya. Terkait dengan pasal-pasal tentang PHK, putusan Mahkamah Konstitusi ini saya kasih warna kuning, artinya moderat. Tidak terlalu rendah, tidak terlalu tinggi resikonya, tetapi cukup moderat karena ini sejatinya prinsip-prinsip yang sudah dirubah oleh putusan Mahkamah Konstitusi sebenarnya dalam praktek itu sudah berjalan. Nah, jadi kalau kita melihat mensummary di dalam di dalam putusan Mahkamah Konstitusi 15 dari 34 pasal yang sudah dirubah oleh Undang-Undang Nomor 6 ini dirubah pemaknanya kembali oleh putusan Mahkamah Konstitusi. Yang sudah dihapus tidak ada perubahan, yang penetapan baru hanya satu pasal yang dirubah kembali oleh putusan Mahkamah Konstitusi. Yang lainnya, pasal-pasal yang tidak dirubah di dalam Undang-Undang 13 ini tidak disentuh oleh putusan Mahkamah Konstitusi nomor 168. At the end, kita memahami situasi pemahaman ketenagakerjaan saat ini menjadi seperti puzzle. Ada Undang-Undang nomor 13, ada Undang-Undang nomor 6, ada 4 peraturan pelaksana Undang-Undang Cipta Kerja, lalu ada putusan Mahkamah Konstitusi. Tetapi, kalau seandainya nanti pemerintah mampu membuat satu undang-undang baru, menggabungkan semuanya menjadi hanya satu undang-undang saja, mudah-mudahan bisa menyederhanakan pemahamannya, setiap orang bisa melihat ini menjadi satu kesatuan yang utuh dalam memahami undang-undang ketenagakerjaan. Demikian dari saya, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Lukman, paparannya sungguh detail ya dan komprehensif. Jadi banyak sekali nih peraturan-peraturan yang kembali hidup. Jadi seperti zombie ya Pak, yang tadinya udah diubah kemudian dihidupkan kembali. Ya. Nah, ini banyak sekali Pak pertanyaan yang sudah masuk. Kita bahas satu persatu dari chat box dulu ya. Untuk yang resen agak bersabar, nanti kita panggil. Nah, ada pertanyaan dari Pak Musmu Makassar. Apa perhitungan pesangon kembali ke Undang-Undang 13, Pak? Oke. Dari putusan Mahkamah Konstitusi, kita tidak bisa menafsirkan bahwa pesangon kembali ke Undang-Undang 13. Kenapa? Karena pasal-pasal yang mengatur tentang pasal alasan PHK, kompensasi PHK, saat ini masih merujuk kepada PP 35. Kalau kita melihat kepada putusan Mahkamah Konstitusi, itu kan cuma satu pasal saja yang dirubah pemaknaannya oleh Hakim Mahkamah Konstitusi. Ada di mana? Yaitu di dalam pasal 156 ayat 2. Itu kan indeks perhitungan pesangon disesuaikan dengan masa kerjanya. Yang kalau kurang dari 1 tahun, misalnya 1 bulan, 1 sampai 2 tahun adalah 2 bulan. Itu paling sedikit hanya mengatur, memaknai sebuah frase paling sedikit. Di mana kata-kata paling sedikit kalau kita merefer kepada Undang-Undang 13, itu juga sama sebenarnya. Dari si pasal 156 ayat 2, menurut saya tidak ada perubahan. Tidak bisa ditafsirkan bahwa kompensasi PHK, kompensasi pesangon kemudian kembali ke Undang-Undang 13. Tidak. Sama ya, Pak. Hanya tambahkan rasa paling Ya. sedikit. Dan sebenarnya di praktik juga kebanyakan mostly itu pakainya paling sedikit ya, Pak. Ya, maksud saya gini, pengaturan tentang permasalahan pesangon itu bukan di frase yang dirubah oleh Hakim Mahkamah Konstitusi. Ya, karena pengaturan tentang PHK dan kompensasi hak PHK itu diatur di dalam pasal yang berbeda. Oke. Oke.
Sanksinya apa Pak bagi perusahaan yang melakukan PHK dan memberhentikan upah tanpa perlindungan bipartit terlebih dahulu? Nah, kalau bipartit tidak dilakukan, PHK langsung tanpa melalui sebuah, kita ngelihat konteksnya pertama kali di ada Undang-Undang Cipta Kerja dulu, Undang-Undang Nomor 6 dan PP 35. Kalau merujuk kepada PP 35, PHK itu pertama kali ada surat pemberitahuan. Tidak ada kewajiban yang namanya bipartit. Baru ketika kemudian ada penolakan, baru bicara tentang bipartit. Ini mekanisme perselisihan menurut Undang-Undang Cipta Kerja nih. Nah, ketika sudah masuk bipartit dan seterusnya, akan mengikuti kepada Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Gitu. Berapa dia memberikan surat pemberitahuan terlebih dahulu. Jadi ketika karyawan menolak, barulah bipartit itu dimulai ya Pak. Ya. Apakah kemudian bipartit ini kalau nggak dilakukan, maka konsekuensinya mediasi tidak akan bisa berjalan. Karena kunci untuk memasuk ke fase mediasi harus ada bipartit dulu. Itu resikonya. PHK ya Pak. Kemudian ada lagi pertanyaan tentang outsourcing nih Pak. Kan tadi dikembalikan lagi, hidup lagi nih tentang jenis-jenis pekerjaan alih daya. Jadi pasal 64 ayat 2 disebutkan bahwa bila Menteri menetapkan jenis dan bidang pekerjaan alih daya, apakah PP 35 2021 terkait alih daya itu akan diatur lebih lanjut lagi melalui Permenaker? Dan apakah Ya, ini termasuk pemborongan, Pak? gini, ketentuan alih daya kan dibilang nanti akan ditentukan oleh pemerintah. Konsekuensinya tentu PP 35 nanti akan berubah. Akan ada revisi dari PP 35. Ya, oleh karena itu revisi seperti apa kita lihat nanti perkembangannya. Ya, yang jelas akan berdampak kepada PP 35. Ini outsourcing kita dulu pernah punya Permenaker ya Pak yang khusus mengatur tentang jenis-jenis pekerjaan di Permenaker 19 2012 yang sudah dicabut ya. Ya, itu Permenaker itu dalam UU CK ketika itu lahir kan kemudian dicabut sudah. Nah, memang menariknya adalah ini akan menjadi sebuah seolah-olah dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi ini, kalau seandainya kemudian pemerintah benar-benar menseriusi untuk membentuk sebuah undang-undang tenaga kerja yang baru, seolah-olah menjadi riset lagi, ya, akan meriset lagi, disusun ulang kembali, kira-kira ke depan akan seperti apa idealnya. Tentu ketika menyusun itu, pihak pemerintah akan memperhatikan bagaimana pertimbangan masukan dari pengusaha atau perwakilan pengusaha, dari Apindo, dari teman-teman serikat pekerja, konfederasi, ataupun yang lainnya tentunya. Oke. Selanjutnya ini ada pertanyaan terkait proses yang berjalan saat ini Pak. Misalnya ada perusahaan yang sudah dalam proses pengajuan pengesahan peraturan perusahaan. Nah, referensi untuk proses pengajuannya itu seperti apa, Pak? Apakah dia harus mengubah kembali, merevisi kembali ini sesuai dengan putusan MK atau bagaimana? Sorry, bisa diulang? Jadi, bagaimana dengan company atau perusahaan yang saat ini sedang melakukan proses perubahan peraturan perusahaan? Oh, Jadi, oke. dia sudah dilakukan dengan review Undang-Undang 6 2023, tapi sekarang Ya. di MK. Itu bagaimana tuh, Pak? Nah, tadi sebenarnya Pak Adi sudah memberikan clue-nya bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu adalah merubah penafsiran. Tapi sebenarnya pasal-pasalnya masih sama seperti itu. Merubah penafsiran. Ya kan memberikan penafsiran yang berbeda. Gitu. Nah, bagaimana dengan penyusunan PP ataupun PKB yang saat ini sedang berjalan? Apakah putusan Mahkamah Konstitusi ini dapat dijadikan sebuah rujukan? Bisa iya, bisa tidak. Kalau di dalam peraturan perusahaan mungkin manajemen akan lebih dominan untuk menentukan perubahan seperti apa, sefleksibel mungkin, mana yang lebih menguntungkan. Karena secara prinsip, isi daripada putusan Mahkamah Konstitusi ini, boleh dibilang kalau dikaitkan dengan masalah pengupahan, itu penentuan upah sektoral yang krusial. Which is itu adalah tidak punya hubungan dengan yang ada di perusahaan. Ya, itu adalah faktor eksternal nantinya yang membuat keputusannya. Kalau dikaitkan dengan masalah PHK, dalam praktek sejauh ini, prinsip bipartit
prinsip musyawarah mufakat dalam proses bipartit itu pun sudah berjalan sebenarnya, ya. Tetapi memang kalau saya menilai ada beberapa hal contoh. Apakah kemudian cuti panjang itu akan berpengaruh? Bisa ya, bisa tidak. Saya katakan tidak kalau saat ini sebenarnya banyak perusahaan yang sudah mengatur tentang masalah cuti panjang. Tapi bagi perusahaan yang belum mengatur tentang cuti panjang, tentu karena ini baru putusan Mahkamah Konstitusi, tunggu pengaturan teknisnya dengan rencana revisi-revisi berikutnya. Ya, sebaiknya menunggu ketentuan lebih lanjut perubahan aturan yang akan dibuat oleh pemerintah. Menunggu hasil verifikator kali ya Pak. Jadi misalnya sudah diajukan, kan nanti akan diperiksa tuh kontennya secara substansi oleh pihak pemeriksa Disnaker atau Kemenaker. Mungkin dari sana ya kita tunggu. Nah, kalau diperiksa oleh Disnaker, kan dilihat sebagai tidak boleh lebih kurang dari norma yang berlaku. Tidak boleh kurang dari norma yang berlaku. Ya kan? Nah, sekarang permasalahan norma yang berlaku nanti akan seperti apa? Ini akan menarik. Apakah norma putusan Mahkamah Konstitusi ini kemudian dianggap sebagai sebuah norma yang ditafsirkan oleh pihak dinas, oleh pihak pemerintah, dalam hal ini adalah Dinas Tenaga Kerja? Permasalahannya, teman-teman yang ada di dinas sendiri terkadang kurang begitu memahami juga. Itu menjadi fakta juga di lapangan. Gitu. Satu hal Oke, mungkin Pak Lukman, karena kalau silakan. konteksnya peraturan perusahaan, ya memang betul seperti proses ya, tinggal bagaimana dari instansi ketenagakerjaan yang melakukan pengesahan atau pencatatan dari peraturan perusahaan itu memberikan pandangan ya terhadap isi dari peraturan perusahaan ya. Tetapi secara proses kalau memang peraturan perusahaan itu kemudian disahkan ya sudah berlaku gitu ya. Tinggal Berlaku. bagaimana ketika nanti ada penyesuaian terkait dengan norma baru pasca putusan MK ini. Nah, dalam konteks ini kan sebenarnya lebih mudah dalam konteks peraturan perusahaan. Karena perusahaan bisa langsung menginisiasi perubahan ya kalau memang ternyata tidak sesuai dengan norma yang baru. Berbeda ceritanya nih kalau dengan PKB itu ya Pak Lukman ya. Nah, Kalau ya PKB, betul. nah itu challenging itu. Kalau peraturan perusahaan saya kira bisa diproses lebih lanjut, tinggal bagaimana kemudian nanti instansi ketenagakerjaan yang mengesahkan itu memiliki pandangan apa terhadap substansi peraturan perusahaan Betul, kita, betul. gitu mungkin. Ya, itu Yang aja saya mungkin. Betul, saya menilai justru putusan Mahkamah Konstitusi ini akan menjadi trigger kepada teman-teman serikat untuk menjadi bahan proposal mereka kepada manajemen. Ya, wajar-wajar aja, gitu. Tinggal nanti manajemen menyikapinya akan seperti apa, ya. Oke, kalau ada yang mau apa open mic mungkin bisa juga tuh, biar lebih Pertanyaan di chat box. Ini ada banyak satu ya. Saya belum lihat. dari Ibu Dian Imrani atau Bapak Dian Imrani. Pertanyaannya, apakah aturan MK ini tidak mengambil atau menghitung masa kerja sebelumnya yang menggunakan Omnibus Law? Ini berkaitan dengan masa kerja PKWT yang paling lama 5 tahun. Nah, ini berarti apakah eh, putusan MK ini berlaku retroaktif kah? Jadi misalnya maksimal 5 tahun itu mau dihitung dari kapan nih? Ya, kalau melihat dari putusan Mahkamah Konstitusi bahwa putusan ini berlaku sejak dibacakan. Artinya 5 tahun itu dimaknai adalah dari awal 5 tahun ke belakang, gitu ya. Karena ini kan tidak merubah apa-apa sebenarnya. Cuman seperti yang saya sampaikan tadi, kalau melihat kepada PP 35 itu memberikan ketidakpastian. Karena terhadap PKWT berdasarkan selesainya pekerjaan itu dapat dimaknai lebih dari 5 tahun. Kadang ada pembatasan yang tegas tentang 5 tahunnya itu sendiri. Hanya tentang PKWT berdasarkan jangka waktu saja yang dibatasi 5 tahun di dalam PP. Tapi dengan dituangkannya pemaknaan 5 tahun itu kepada semua kedua bentuk PKWT itu, maka semua PKWT saat ini harus dimaknai bahwa 5 tahun berlaku untuk semuanya. Berlaku mulai kapan? Apakah ini berlaku surut? Ya, ini bisa ditafsirkan berlaku surut, ya. Pada saat si PKWT sudah menyentuh 5 tahun, peraturan mana yang berlaku berarti ya Pak? Ya, Oke. Nah, ini tadi katanya tidak menjawab pertanyaan, Pak. Sanksinya apa bagi perusahaan yang PHK, tapi dia memberhentikan upah sampai ada keputusan PHI itu dibayarkan atau tidak? nah ini menarik. Dalam praktek banyak perusahaan menghentikan upahnya pada saat terjadi PHK yang kemudian
hakim ada dua sikap. Pertama, mengesahkan PHK-nya perusahaan semenjak dikeluarkan surat pemberitahuan PHK, maka itu selesai sudah. Ya, berarti PHK-nya perusahaan sah. Ketika sah, maka tidak ada upah proses. Yang kedua, ada PHK yang ditetapkan sendiri oleh hakim sejak dibacakan putusannya. Ya, tetapi dalam amar putusan tidak diatur kewajiban bagi perusahaan untuk membayar upah proses. Jadi bisa dibayangkan PHK 1 Januari, putusan PHI adalah 1 Juni. Gaji bulan Januari sampai bulan Juni, putusan hakim tidak menyatakan adanya upah proses. Pertanyaannya, ketika hakim bilang PHK efektif semenjak 30 Juni, apakah wajib harus dibayar? Pertama. Tapi di sisi lain, ada juga putusan PHI dalam beberapa amar putusan, pengusaha dihukum membayar upah proses. Nah, ini yang menarik karena dua fakta hukum itu ada di dalam berbagai putusan amar putusan PHK, gitu. Bagaimana menyikapinya? Ini tentu akan debatable, ya, debatable. Nggak kedengaran, Muti. Berarti nanti itu adalah tergantung dari keputusan hakim seperti apa. Ya, Oke, ada pertanyaan lagi Pak terkait PHK ini. Eh, Terkait termination, apakah untuk pelanggaran berat yang sifatnya mendesak itu perlu dibipartitkan dan efektif PHK-nya itu harus menunggu putusan dari PHI terlebih dahulu? nah ini menarik. Pasal 52 PP 35 menyatakan bahwa, ini saya yang kritis ini, bahwa bagaimana mungkin sebuah pelanggaran mendesak, ya ini maksudnya pelanggaran mendesak mungkin ya, bahwa PHK itu tanpa ada pemberitahuan. Ini pelanggaran mendesak nih. Bagaimana mungkin sebuah pelanggaran kemudian kalau mau di PHK nggak ada pemberitahuan. Imangnya kita punya telepati gitu ya. Kamu tak PHK ya, nggak ada pemberitahuan gitu ya. Nah, terus maksudnya tidak ada pemberitahuan itu bagaimana gitu ya. Sementara di dalam Undang-Undang Nomor 6 di tingkat undang-undang yang lebih tinggi, ada perkecualian yang namanya PHK tanpa ada pemberitahuan. Ada 4. Dan PHK karena pelanggaran alasan mendesak itu tidak masuk di sana. Sehingga menurut saya pelanggaran yang bersifat mendesak itu adalah salah kaprah. Ya, di undang-undang dibilang perkecualian pemberitahuan PHK itu ada 4: meninggal, pensiun, ya, mengundurkan diri, berakhirnya perjanjian kerjanya atau PKWT-nya. Nah, undang-undang jelas mengatur 4. Sementara pasal 52 mengatur lain. Pasal 52 pun bertentangan dengan pasal 37 dari PP. Jadi kalau menurut saya, apakah kemudian PHK di dalam pelanggaran yang mendesak itu harus ada surat pemberitahuan PHK? Menurut saya tetap harus ada. Pertanyaannya, apakah perlu dibipartitkan terlebih dahulu dan menunggu putusan? Kalau dibipartitkan gini, kalau sudah ada pemberitahuan PHK, maka bipartit itu kan inisiatif dari salah satu pihak atau kedua belah pihak. Apakah harus dibipartitkan? Belum tentu. Ketika kemudian dikasih pemberitahuan PHK, si karyawan menerima, ya nggak perlu bipartit. Tapi bipartit dapat dilakukan ketika pekerja menolak. Menolak pun ada dua kemungkinan. Kalau dia nggak proaktif, nggak inisiatif untuk mengajak bipartit, manajemen atau perusahaan biasanya diam-diam saja. Ya, karena pernah ada kasus karyawan di PHK, setahun kemudian, 2 tahun kemudian baru menggugat ketika dia ketemu dengan pengacara. Begitu digugat, pasal kadaluarsa berlaku di sana. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004. Gugatan maksimal itu 1 tahun semenjak surat pemberitahuan PHK sampai dengan gugatan masuk ke PHI. Ya, nah memang idealnya ketika seseorang di PHK kalau tidak terima, ajak bipartit ke manajemen. Inisiatif dari mana? Siapa yang membutuhkan, punya kepentingan di sana.
Oke, kita lanjut ke pertanyaan dari Serikat Pekerja Nestle Indonesia Karawang, SPNIK. Ini mereka sepertinya banyak sekali pertanyaannya. Ini langsung saja ya, saya minta untuk unmute, open mic untuk bicara langsung, diskusi langsung dengan Pak Lukman dan Pak Hadi. Silakan. Mana? Dari Masih di mute kali? Belum kedengaran suaranya. apakah sepertinya sinyalnya Pak? Ini tiba-tiba mereka Oke, keluar dari ruangan. Oke, kita skip langsung dulu. ke SP Dana Moners. Ini juga Dari mau Pak Hadi ini. katanya izin Ya, bertanya. saya serahkan Pak Lukman aja yang menjawab ini. Dari SP Dana Moners bertanya, perihal amar putusan pasal 79 ayat 5, Pak. Minta dijelaskan kembali. Oh, sorry, maaf. Ini dari Serikat Pekerja Nestle Indonesia sudah masuk kembali. Silakan dari SPNIK. Kayaknya sinyal sih. Nah, Oke, pasal 79 ayat 5. silakan Pak Lukman jawab dulu terlebih dahulu aja yang 79 ayat 5. Oke, saya show kembali ya tentang pasal 79 ayat 5. Cuti panjang ini kalau nggak salah Pak Ini Lukman. cuti panjang Ya, ya. Sekali lagi bahwa putusan Mahkamah Konstitusi memaknai dari selain waktu istirahat dan cuti sebagaimana dimaksud ayat 1, ayat 2, ayat 3, perusahaan tertentu dapat memberikan. Penafsiran dapat ini harus dimaknai hilang, tidak ada, ya. Karena kenapa? Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa perumusan hukum menunjukkan bahwa kata dapat adalah untuk menyatakan sifat diskresioner atau diberikan kepada seorang atau lembaga. Pemberian hak istirahat panjang bukan merupakan kewajiban bagi perusahaan kalau ada kata-kata dapat. Maksudnya, dengan kata lain, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 memberikan kebebasan kepada perusahaan untuk memilih apakah akan memberikan atau tidak. Ya, nah, wah, tadi mana kok tiba-tiba loncat aja. 79. Nah, jadi kalau kemudian prakteknya akan seperti apa ke depannya, maka memang ini harus dimaknai bahwa kata-kata dapat itu adalah hilang. Karena kalau masih ada kata-kata dimaknai dapat ini sebagai sebuah diskresioner, maka menjadikan memberikan ketidakpastian ada jaminan bagi setiap pekerja di perusahaan untuk menerima atas cuti panjang itu. Ya, itu pemaknaannya. Jadi saya mengambil pemaknaan dari apa pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi memutuskan pasal ini. Jadi hakim melihatnya bahwa ini adalah untuk memberikan jaminan kepada karyawan untuk mendapatkan cuti panjang. Gitu. ya. Mungkin yang akan menjadi perdebatan berikutnya adalah kategori perusahaan tertentu itu, ya. Jadi memang ini akan menjadi perdebatan juga perusahaan tertentu yang seperti apa, yang bagaimana yang Ya, kemudian akan apa namanya diharuskan, bukan diharuskan ya, akan melaksanakan pelaksanaan cuti panjang itu sendiri gitu ya. Karena ada ketentuannya yang mengatur salah satunya adalah salah satu Kemenaker itu menyatakan bahwa yang dimaksud perusahaan tertentu adalah perusahaan yang sebelum keluarnya peraturan ini itu sudah menerapkan cuti panjang. Nah, itu juga barangkali bisa menjadi satu perdebatan tertentu juga berkaitan sama implementasi pasal 79 ayat 5 ini mengenai cuti panjang. Ya, kategori perusahaan tertentu itu yang seperti apa begitu. Ya, ya, sekedar tambahan. betul. Tapi kalau saya mengaitkan dengan agenda dari apa namanya Menteri Ketenagakerjaan, tahun 2025 mereka sudah punya rencana untuk melakukan revisit alias memperbaiki PP 34, PP 35, PP 36 tahun depan ya. Jadi kalau menurut saya ketika ini kemudian apa namanya dalam proses ada revisi oleh
pihak pemerintah daripada kita menafsirkan secara sepihak, maka ada baiknya menunggu eh, perbaikan dari PP itu sendiri. Dari tim Serikat Pekerja Nestle lagi ada kendala teknis, jadi saya bacakan terlebih dahulu untuk pertanyaannya. Pasal 709 ayat 2 mengenai hak istirahat mingguan. Apakah hanya membatasi istirahat mingguan hanya dua metode? Bagaimana jika perusahaan menggunakan sistem rotasi shift, di mana istirahatnya kadang bisa seminggu 3 kali, Pak? Oke, begini, ada suatu prinsip di dalam mengatur masalah norma-norma ketenagakerjaan ini. Yang tidak boleh dilanggar adalah apabila kurang dari norma yang ditetapkan. Kalau seandainya yang dimaksud dalam 1 minggu istirahatnya adalah 3 kali karena dikaitkan dengan rotasi shiftnya, 3 hari itu, 3 hari istirahat karena terkaitan dengan rotasi itu lebih bagus karena ini 3 hari berarti 5 hari kerja dengan 2 hari istirahat. Maka itu sebenarnya tidak menjadi masalah. Ya, ini hanya perhimpitan waktu kerja dalam 1 minggu. Karena ketika kita bicara tentang rotasi shift, sebenarnya hitungan minggunya bukan Senin sampai Minggu, tapi shiftnya adalah sesuai hari 7 harinya. 7 hari itu bisa dari Senin ke Minggu, Selasa ke Senin, Rabu ke Selasa. Nah, penafsiran 3 hari itu kan kadang-kadang karena kita terbiasa Senin sampai Sabtu saja, toh, gitu. Tapi kalau perhitungan dari tim operation itu sudah termasuk dalam kategori per 7 harinya. Itu karena perhimpitan saja sih. Jadi sepanjang mengaturnya lebih baik, nggak apa-apa ya. Ya, tapi Gimana, Pak? kalau saya ngelihat itu bukan 3 hari karena perhimpitan dalam minggu yang berjalan aja. Oke. Untuk selanjutnya pasal 88 ayat 1. Apakah pemenuhan upah untuk hari tua itu dimaksudkan untuk pendapatan di hari tua atau pembayaran JHT? Pasal 88, Ayat 1. oke. Pasal 88 ayat 1 bahwa dikaitkan dalam penyusunan penyusunan pengupahan, maka ini sebenarnya yang dikaitkan ini komponen-komponen KHL, kebutuhan hidup layak, ya. Kalau menurut Undang-Undang 13 kan dibilang yang dimaksud dengan penghasilan memenuhi kebutuhan yang layak adalah jumlah penerimaan atau pendapatan pekerja buruh dari hasil pekerjaannya sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup pekerja buruh dan keluarganya secara wajar yang meliputi makanan, minuman, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, rekreasi, dan jaminan hari tua. Yang dimaksud dengan jaminan hari tua adalah masa pensiun nanti tercukupi apa tidak. Tapi sebenarnya ketika bicara tentang konsep pengupahan, maka ini adalah nanti akan kembali kepada komponen-komponen KHL yang dulu sempat dihilangkan. Tapi dengan kondisi sekarang, komponen KHL itu bisa jadi nanti akan diatur kembali. Ya, kita lihat nanti bagaimana pemerintah melakukan perubahan terhadap pasal-pasal tentang pengupahan yang ada di dalam PP 36. Kemudian pasal 95 ayat 3. Bagaimana jika perusahaan yang pilot itu memberikan jaminan kebendaannya kepada bank? Nah, itu tadi kan sudah saya jelaskan. Memang di dalam undang-undang ada 3 jenis kreditor. Concurrent, preference, sama dengan apa namanya? Apa namanya? Satu lagi adalah kok lupa saya. Separatis. Kreditor separatis adalah kreditor yang memegang jaminan kebendaan. Artinya ada memegang hak tanggungan di sana. Ya, tentu akan berbeda. Ya, jadi prioritas pekerja itu adalah sama seperti kreditor preference. Gitu. Oke. Kemudian di pasal 156 ayat 2, kembali lagi ke pesangon ya Pak.
paling sedikit itu faktor pengalinya seperti 3 kali atau 4 kali PMTK atau variabel bulannya. Itu adalah dikaitkan dengan nilai pesangon dikaitkan dengan masa kerja, bukan nilai pesangon PHK-nya. Kan masa kerja 0 sampai 1 adalah 1 bulan. 1 sampai 2 adalah 2 bulan. Di atas 9 tahun adalah berapa? 10 bulan kalau nggak salah. 9 bulan atau 10 bulan? Di atas 9 8, bulan kalau nggak 9, salah. Pak. 9 ya, 9 bulan. Nah, itu yang namanya 1 bulan, 2 bulan sampai maksimal 9 bulan itu adalah minimal. Artinya apa? Apakah ini kemudian dapat ditafsirkan bisa lebih dari itu? Boleh. 0 sampai 1 menjadi berubah dari 1 menjadi 1,5 bulan. Boleh. 2 bulan. Boleh. Sepanjang perusahaannya mau, kan gitu aja. Jadi jangan ditafsirkan bahwa perubahan dari pasal 166 ayat 2 seolah-olah merubah semua nilai pesangon dikembalikan seluruhnya kepada Undang-Undang 13. Tidak. Karena ada pasal-pasal yang turut digugat oleh para pemohon seperti pasal 161, 162, 163 dan seterusnya itu tidak diterima alias ditolak oleh putusan Mahkamah Konstitusi. Ya. Artinya, hakim Mahkamah Konstitusi khusus untuk masalah alasan PHK, kompensasi kompensasi PHK masih mengakui yang diatur di dalam PP 35 atau di apa yang ada di dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2023. Begitu. Selanjutnya Pak, ada satu lagi terakhir terkait dengan putusan MK tentang upah proses yang dikaitkan dengan surat edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2015, di mana dalam SEMA itu disampaikan bahwa upah proses itu diberikan selama-lamanya 6 bulan. Apakah dengan adanya putusan MK 168 ini menghilangkan si upah proses itu Pak menjadi tidak berlaku? Ya, kalau kita bicara tentang surat edaran Mahkamah Agung itu kan pedoman internal bagi para hakim. Ya, dalam memutuskan perkara ketika terjadi sebuah perselisihan. Jadi ketentuan maksimal 6 bulan itu adalah hanya sebagai sebuah guidance saja. Kenapa? Karena dalam praktek surat edaran Mahkamah Agung itu ada yang dipakai, kadang ada juga yang tidak. Banyak kasus-kasus PHK ketika UJK sudah berlaku juga, upah proses itu nggak dikabulkan oleh hakim. Ya, yang diputus hanya nilai pesangonnya saja. Nah, sementara PHK ditentukan oleh hakim sejak putusan itu dibacakan. Tetapi lucunya, nilai upah proses tidak diputuskan. Padahal upah proses bagian yang dituntut oleh si penggugat, dalam hal ini karyawan. Nah, sekarang logikanya, upah proses digugat. Putusan PHK ditetapkan semenjak hakim memutuskan perkara. Tetapi putusnya adalah mengabulkan sebagian. Artinya tuh gugatan atas upah proses kan ketika dimasukkan dalam amar putusan berarti kan ditolak. Walaupun ada situasi kontradiktif. PHK perusahaan tanggal 1 Januari. Hakim dalam PHI tanggal 1 Juni putusan misalnya. Tapi upah proses terus yang diajukan gugatan. Amar putusannya hanya menilai PHK sesuai keputusan hakim. Masalah upah proses tidak ikut diputuskan oleh hakim. Padahal termasuk bagian yang masuk dalam petitumnya, masuk dalam gugatannya. Yang salah siapa? Karena kalau itu kemudian digugat kembali, akan nebis in idem. Loh ini sudah pernah dulu digugat, tidak dikabulkan oleh hakim. Gitu. Itu ada yang resen kayaknya. Silakan Pak Muhammad Soleh. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Om Waalaikumsalam. Lukman, Warahmatullahi wabarakatuh. Om Abdul Hadi dengan Hakim nih. Kebetulan di tempat saya itu lagi mau untuk mendaftarkan revisi terbaru. Lalu kemudian keluarlah keputusan 168 ini. Ada dua pertanyaan. Yang pertanyaan pertama adalah,
kira-kira nih, menurut Om Lukman sama Om Abdul Hadi, ada nggak nanti bakal ada keputusan baru lagi dalam kurun waktu 1 atau 2 tahun ke depan? Kalau memang 2 tahun ke depan, berarti memang sudah waktunya kita memang untuk apalagi mengupdate lagi ya PP. Kebetulan di tempat saya tidak ada PKB, tapi adanya PP. Nah, jadi pertanyaannya adalah, apakah nanti di dalam waktu dekat lagi setelah ini, dalam waktu kurun 1 tahun atau dalam kurun 1 tahun setengah, apakah ada lagi nanti yang akan menjadikan sebuah keputusan? Pertanyaan pertama itu. Pertanyaan kedua adalah yang berkaitan dengan PKWT. Kalau dikatakan bahwa maksimum 5 tahun, apa yang terjadi kalau seandainya ada perusahaan, walaupun mereka tahu sebenarnya ya, pihak pengawas Dinas Tenaga Kerja itu kadang-kadang tidak terlalu aware atau tidak terlalu dalam tanda petik ketat menyikapi hal ini gitu. Tetapi kalau seandainya dalam sebuah prakteknya karyawan itu ternyata memang ada yang terus-menerus bahkan tidak mengindahkan yang 5 tahunnya tadi gitu. Kira-kira nih menurut Om Lukman atau Om Hadi bahwa perusahaan yang demikian itu dengan alasan ya, walaupun apapun sebenarnya alasannya kalau itu bertentangan dengan undang-undang, memang tidak diperbolehkan. Tetapi kalau melihat daripada seperti yang terjadi sekarang ini, misalnya gitu ya, dari 2023, kemudian 2020, lalu kemudian 2023 lagi gitu. 2003, 2020, kemudian 2023. Nah, ke depannya mungkin tidak tahu apakah akan ada perubahan lagi atau tidak. Tetapi di perusahaan tersebut mengacu kepada best practice yang sudah terjadi bahwa semua karyawannya dikontrakkan. Nah, itu pendapatnya Om Lukman gimana sama Om Hadi. Terima kasih banyak Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Om Adi mau jawab dulu? Silakan Om Lukman. Ya, gini, terkait pertanyaan pertama. Dari sosialisasi yang disampaikan oleh pihak kementerian, memang pihak kementerian dalam hal ini Departemen Tenaga Kerja, tahun depan punya rencana inisiatif untuk merevisi PP 34, 35, 36. Ya, dikaitkan dengan karena ada putusan Mahkamah Konstitusi ini. Sorry Om, itu merevisi atau bikin undang-undang baru? Karena tadi dikatakan bahwa harus bikin undang-undang baru. Ya, sebentar, ini belum selesai ini, masih koma. Oke. Tahun 2025 adalah merevisi dulu. Kenapa? Karena kan kalau undang-undang itu tidak bisa disusun dalam waktu yang singkat. Nah, tahun 2026 memang rencana akan melakukan pembahasan tentang rencana penyusunan Undang-Undang Tenaga Kerja yang baru tahun 2026. Ya, artinya apa? Artinya memang ketika nanti Undang-Undang Tenaga Kerja yang baru yang dibuat, bagaimana dengan dampak dengan 4 peraturan pelaksana? Bisa jadi 4 PP ini bisa diakomodir atau bisa jadi akan muncul peraturan teknis yang berikutnya. Ya, nah itu yang pertama. Menyikapi ini bagaimana? Ya, menyikapi saat ini, kalau Anda mau melakukan perubahan PP, lakukan sesuai ketentuan yang ada saat ini saja dulu. Nanti pada waktu pengesahan pasti akan dilakukan pemeriksaan. Ini bagaimana? Beberapa poin memang. Kalau bicara tentang hak pesangon atas 152 ayat 2. 152 ayat 2 tanpa dimasukkan di dalam PP atau PKB, itu secara normal sudah berlaku. Nggak perlu dimasukkan di dalam PP PKB pun itu sebenarnya sudah secara normal akan berlaku gitu ya. Yang kedua, dikaitkan dengan masalah cuti panjang. Ya, apakah kemudian saat ini pemerintah akan menyikapi bahwa serta-merta atas putusan Mahkamah Konstitusi ini penafsiran bahwa cuti panjang itu menjadi haknya pekerja secara otomatis? Itu nanti kita lihat. Walaupun Mahkamah Konstitusi menafsirkan bahwa itu adalah hak dari pekerja. Cuma tadi Om Hadi sempat menjelaskan perusahaan tertentu ini apa definisinya, ya? Karena perusahaan tempe, perusahaan tahu, perusahaan mobil, perusahaan tambang, perusahaan minyak kan beda-beda. Tertentu itu apa maksudnya? Artinya ketika kata-kata tertentu berarti tidak general itu pemaknanya, gitu. Nah, dikaitkan dengan masalah PKWT yang 5 tahun dan lebih dari 5 tahun. Bagaimana dalam praktek? Dalam praktek ada yang namanya persetujuan diam-diam. Persetujuan diam-diam itu apa? Ya karyawan nggak nggugat. Saya udah 15 tahun PKWT, fine-fine aja.
Salah nggak? Ya salah. Tapi kan dikatakan salah kalau kemudian salah satu pihak melakukan gugatan. Tapi kalau kemudian karyawan nggak menggugat, salah nggak? Menurut norma tidak sesuai, tapi menurut dia fine-fine aja tuh. Sama aja ketika terjadi sebuah PHK. Menurut normanya, PHK nilai pesangon adalah 50 juta. Tapi kemudian PHK-nya nilai hanya cuma 1 juta. Ketika kemudian disepakati bersama, salah nggak? Nggak salah. Kenapa? Karena kesepakatan. Iya kan? Yang tidak boleh apa? Yang tidak boleh adalah ketika membayar upah di bawah upah minimum. Gitu. Kenapa kok kasus yang tadi PHK 50 juta sama 1 juta? Dia fraud. Kasusnya fraud. Ya, PKB-nya bilang, ini harus saya laporkan ke polisian loh. Baru nanti kalau kemudian putusan pidana menyatakan bahwa dia bersalah, baru perusahaan dapat mem-PHK. Karyawan kan mikir, daripada gue mau penjara, udah deh nggak apa-apa deh, kita sepakat ya Pak 1 juta ya. Misalnya kayak gitu, tapi itu kan case by case, tidak general sifatnya, ya, case by case. Itu yang saya maksudkan bahwa sepanjang kedua belah pihak sepakat, tetapi kesepakatannya dalam batasan tertentu, gitu. Itu, Pak Ya, Hakim. matur nuwun Pak Lukman. Siap. Makasih banyak atas pertanyaannya. Antusias sekali, Pak. Hari ini kita partisipannya sampai 300 loh tadi. Nah, Luar biasa. luar biasa sekali memang. Ada yang open mic? Ya, Silakan. ini masih ada satu nih di inbox kayaknya nih Muti ini masih dari SPN IKA nih. Ini terakhir Terkait ya. dengan pasal 90A ini mungkin. Kapan After, kita? Oke. ya after that mungkin setelah apa namanya kita bisa open mic satu lagi kali ya. Oke. Oke. Pertanyaannya ya dari SPNIK, pasal 90A dalam pasal 81 angka 31, upah di atas upah minimum disepakati antara pengusaha dengan pekerja atau serikat pekerja. Apakah ini dimaknai bahwa serikat dan pekerja yang bukan anggota serikat itu bisa berunding terkait kenaikan upah? Begini, sesuatu yang sifatnya normatif, upah minimum tidak perlu dirundingkan. Kecuali si perusahaan tidak punya kemampuan untuk membayar upah sesuai upah minimum, maka kemungkinan akan ada kompromi di sana. Tapi ketika sudah bicara upah di atas upah minimum, memang lazimnya ini dalam kaitan penentuan upah itu adalah kenaikan upah, ya. Kita bicara dalam konteks kenaikan upah. Nah, ketika bicara tentang kenaikan upah, bagaimana dengan karyawan yang tidak menjadi anggota serikat, begitu kan? Ya. Apakah berhak untuk turut berunding? Tergantung. Kalau seandainya ada dalam praktek di sebuah perusahaan, ada yang berserikat, ada yang tidak. Yang tidak berserikat tidak menunjukkan itikadnya untuk turut berunding, tapi secara diam-diam mematuhi atas putusan dari proses perundingan kenaikan upah sendiri, maka secara tidak langsung itu tidak menjadi masalah. Dia tunduk pada apa yang sudah disepakati dengan serikat. Tetapi kalau konsep kenaikan upah dikaitkan dengan sebuah PKB, maka mereka yang tidak menjadi anggota serikat, maka dapat menyampaikan aspirasinya kepada serikat. Kenapa? Karena berhak untuk berunding dalam PKB adalah serikat. Tidak bisa karyawan yang bukan serikat di sana. Gitu. Jadi tinggal menyampaikan aspirasinya kepada teman-teman serikat. Nah, pertanyaannya berikutnya adalah, case berikutnya, bagaimana kalau seorang perwakilan karyawan yang tidak berserikat, tapi konteks kenaikan upahnya adalah dirundingkan dengan serikat, maka yang tidak berserikat, sekali lagi, konteksnya adalah berapa jumlah orangnya. Memang ini akan menjadi pertanyaan tantangan buat perusahaan adalah, Pak, serikatnya adalah untuk level operator. Supervisor ke atas nggak terwakili dalam sebuah serikat, Pak. Mereka bukan menjadi anggota serikat. Lalu hak untuk berundingnya bagaimana? Nah, kalau mereka mau mengajukan perundingan untuk level tertentu, level supervisor ke atas, silakan. Tapi mereka akan menjadi akumulatif, ya, perwakilan hanya untuk tingkat tertentu, untuk level tertentu saja. Apakah dalam praktek itu ada? Ada. Untuk tingkatan tertentu, mereka bukan serikat, tetapi perwakilan pekerja ada. Gitu.
Dan itu hanya manajemen biasanya membuka hanya untuk tingkatan tertentu, karena biasanya kalau manajer ke atas itu sudah ditentukan oleh manajemen gitu. Kita kasih kesempatan lagi untuk peserta apabila ada yang mau open mic. Ini cara kiriman Mas. Ini biru gitu. Ini ternyata ini ada Bang Kemal ini. Iya. Bang Kemal, Mana? Bang, Makanya saya kira mana Pak Kemal mungkin kita bisa panggil ini. Bang Kemal suruh jawab atau suruh nanya, Om? Ya. Aduh. Sehat-sehat Ya. Bang Kemal. Alhamdulillah Ya. Pak Hakim. Bang, sharing Bang. Bagaimana menurut Abang putusan Mahkamah Konstitusi ini, Pak? Konstitusi. Dari Oke, persepsi Bang Kemal. Di ini highlight dong, di highlight. apa? Ah, ini saya nyampein dari sisi saya tuh yang apa adanya ya. Jadi dari Masih di 21 kantor ini. masih. Argo masih jalan ini berarti, Bang. Nah, jadi dari 21 putusan itu sebenarnya yang bermakna tuh cuma satu ya, tentang hidupnya kembali upah minimum sektoral. Ya. Ini yang bikin rame apalagi kita tahu kan penetapan upah minimum itu selamat-lambatnya akhir November. Ini udah tanggal 11, putusannya baru kemarin tanggal 31 ya. Ya. Eh, Pertanyaannya, mampukah dibuat upah minimum sektoral sebelum 30 November? Tentunya dari sisi serikat, kalau sudah ada putusan MK, mereka mau itu berlaku mulai sekarang. Sementara kan MK itu kan menilai apakah suatu ketentuan undang-undang itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 atau tidak gitu loh. Nah, kalau belum ada aturan undang-undang yang baru mengatur apa yang diputus oleh MK, apakah kemudian itu tetap sudah harus wajib dijalankan? Ya, ini yang menarik nih ya. Karena kalau ditunda ke tahun depan buat teman-teman dari serikat kan mereka kehilangan waktu untuk menikmati upah minimum sektoral itu Sektoral. 2024. Ini yang menarik nih. Nah, dari yang sisi lain ya, ini kalau saya ngeliat itu MK tuh iseng banget ya. Belak-belakan aja nih. Dari mulai kata pemerintah diganti Menteri Tenaga Kerja. Itu aja MK udah salah. Udah nggak ada tuh yang namanya istilah Menteri Tenaga Kerja, nggak ada Menteri Ketenagakerjaan. Gitu kan. Nah, terus dari sisi, bentar, saya lihat waktu itu yang saya ada bikin bikin ini ya, bikin materi itu. Bentar. Oke, jadi itu satu mengenai perubahan tentang istilah saja gitu ya. Nah, kemudian mengenai tenaga asing gitu ya. Dari kata diduduki ditambahin dengan memperhatikan pengutamaan penggunaan tenaga kerja Indonesia. Nggak usah balaga bodoh deh. Udah ribut orang mengenai investasi Cina di mana tenaga kerja yang datang itu udah pasti banyak mereka yang datang tidak ada jabatan yang boleh diduduki oleh mereka. Tapi apa kata Menko Invest apa Menko Marinvest? Nah, mereka datang itu untuk investasi dengan satu paket, jadi semuanya. Lah terus maknanya undang-undang ini apa? Kalau ada pembatasan hanya untuk jabatan tertentu, ternyata di sana itu untuk segala jabatan jadinya gitu loh. Ya, saya tuh sempat bulan Agustus kemarin tuh ke kawasan IMIP di Morowali. Ya saya lihat mereka itu kerja gitu loh. Sehingga kalau misalnya ada memperhatikan pengutamaan segala macam di MK itu buat saya tuh alah semuanya cuma semantik lip service aja gitu loh. Ya. Kemudian jangka waktu 5 tahun itu kan udah ada sebenarnya. Memang di undang-undang rupanya mereka luput untuk mencantumkan sehingga padahal di PP 35 sudah diatur. Jadi itu cuma dibuat aja. Saya pernah belajar dari satu orang pejabat dulu begini.
kadang ada satu aturan sengaja dibuat dengan kesalahan. Jadi begitu nanti dibuat perubahan, ditunjuklah kesalahan itu. Memang kesalahan itu udah ditanam. Aduh, dalam hati saya iseng banget ya pemerintah kalau begitu caranya berpikir ya. Ya, jadi 5 tahun tuh nggak ada maknanya. Kan PP 35 kita tahu mulai berlaku dari 2 Februari 2021. Jadi sejak Februari 2 Februari 20 ya 5 tahun itu udah berlaku gitu ya. Maka kita lihat juga di pasal 64 kalau nggak salah mengenai pembayaran kompensasi itu kan dimulai sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 11 pada 2 November